record dulu. Saya mute dulu. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 101 ya, 101 nih. 101. Ya, 101. Mengenai yang masalahnya adalah cuman ini ya. Nih, masalah yang namanya tenaga eksogen dan tenaga endogen. Cuman ini aja soalnya. Yang perlu dihafal adalah tenaga endogen aja. Di luar itu adalah tenaga eksogen, gitu aja ya. Tenaga endogen ada 3. Yang pertama gerak tektonik, lempeng ya. Yang ini vulkanisme. Yang ini gempa bumi ya, gempa bumi ya. Vulkanisme, gerak tektonik. Ini namanya tenaga endogen dari dalam bumi. Lempeng, vulkanisme itu gunung berapi, gempa bumi juga pergerakan lempeng ya. Misalnya terjadi tsunami ya. Oke, itu namanya endogen. Tenaga eksogen itu pelapukan ada 3. Pelapukan karena biologi. Ya, biologi itu misalnya lumut nempel di bebatuan. Pelapukan fisika, contohnya akibat tetesan air hujan atau akibat cuaca, suhu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pelapukan kimia akibat oleh bahan kimia ya. Pengikisan ini ada 2, yang pertama erosi di sungai, yang kedua abrasi ya. Abrasi. Oke, yang ini adalah sedimentasi. Sedimentasi itu adalah membuat sungai atau danau menjadi dangkal ya. Ada endapan yang membuat sungai atau danau menjadi dangkal. Itulah sedimentasi ya, pengendapan. Oke. Yang soal-soal yang muncul itu mengenai kalau UP di bawah-bawah 2000 Oktober 2022 Oktober ke bawah, itu kemarin yang masuk yang namanya erosi dan abrasi ya. Erosi dan abrasi. Soalnya seperti contohnya seperti apa kemana? Ini apa namanya? Di Bali pantai itu ngapain? Abrasi jawabannya. Di sungai-sungai kayak itu erosi jawabannya. Oke. Ya itu contoh soal yang kemarin. Tapi kalau sekarang ini cuma dikasih contoh gambarnya aja seperti soal nomor 11. Ini akibat apa kan gitu? Akibat apa ya? Akibat apa ya? Ini akibat apa? Sekali lagi yang perlu dihafal adalah tenaga endogen. Tektonik, vulkanisme, gempa bumi ya, itu akibat endogen. Selainnya itu eksogen. Pengikasan itu nanti erosi. Erosi itu dapat menyebabkan banjir nanti ya, sama abrasi itu dapat menyebabkan banjir. Oke. Ini contoh soalnya seperti ini. Ini gambarnya saya kecilkan. Ini gambar banjir ya. Gambar banjir, maka jawabannya bukan termasuk endogen. Ya udah langsung aja. Jawabannya adalah eksogen. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Yang masuk ini yang masuk. Berarti endogen gempa bumi, Pak Amir? Iya, ini 3, Pak. 1, 2, 3. Udah, Pak. Cukup 3 itu aja. Ini Oke, apa? makasih, Pak. Oke, yang lainnya selain itu adalah eksogen. Ngerti? Paham ya? Oke. Soal yang itu kemarin gempa lempeng di Cianjur itu namanya endogen. Endogen ya. Oke, paham ya? Paham. Iya, paham. Tektonik, vulkanik. Iya, tektonik, vulkanik, gempa bumi itu endogen. Selainnya ya udah eksogen. Ngapain pusing-pusing ngapal semua kan? Ngapal aja endogen, selesailah masalah. Paham, Bu? Paham. Ya, Pak. Cara yang ngapalnya cuman endogen saja. Ya, Pak. Oke, yang lainnya udah. Bumi vulkanik. Iya, nanti kalau misalnya diminta sungai menjadi dangkal, eksogen, ya kan? Batu menjadi lapuk akibat tempel lumut, eksogen. Eksogen. Kecuali ini. Oke? Iya, Pak. Endogen juga bagian. Iya, kalau sekarang Gunung Merapi Padang meletus, terjadi gempa. Endogen. Paham? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Paham, Lanjut. Pak. Lanjut. Nomor 102, saya besarkan dulu 102 nih. Soalnya. Oke, ini soalnya nampak ya. Oke. Indikatornya adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan segala suatu denah. Berikut kegiatan yang tepat sebagai kegiatan pendahuluan ya. Kegiatan
Pendahuluan berarti kegiatan awal, ya kan? Awal, ya. Ya. Kegiatan awal itu tadi ada materi tadi. Saya ulangi ya. Ini materinya. Salah. Kegiatan awal adalah kegiatan membuka pelajaran. Itu ada nih ya, ada menarik perhatian siswa, ada menimbulkan motivasi, ada memberi acuan atau memberikan tujuan pelajaran, ada persepsi mengkaitkan hubungan antar materi. Oke ya. Contoh soalnya seperti ini. Kalau soal kemarin tuh dia bikin berikut ini adalah kegiatan yang kurang tepat sebagai kegiatan pendahuluan, ya. Kegiatan pendahuluan yang kurang tepat berarti cari kegiatan ini. Ya, ya. Saya mute dulu ya. Bisa. Oke, kalau diminta di soalnya kegiatan yang kurang tepat sebagai pendahuluan cari yang inti. Kalau ini berikut adalah kegiatan tepat sebagai pendahuluan, carilah yang pendahuluan, bukan yang inti, oke? Pendahuluan ya. Pendahuluan itu adalah memberi motivasi. Motivasi ini adalah membawa alat peraga dan menampilkan video yang berguna dalam kehidupannya. Ya udah cari aja itu. D atau E. D ya? Ya. Oke, E ya. Salah nampak nih. Berarti jawabannya ya. Menimbulkan motivasi itu adalah kegiatan menampilkan video yang berguna dalam sehari-hari, ya, atau membawa alat peraga. Yang lainnya inti nih, meminta siswa mencari warna ini inti, meminta siswa menentukan inti, meminta siswa inti. Ini menjelaskan juga inti. Yang yang memutar video tentang penggunaan yang skala dalam adalah hidup sehari-hari. yang adalah yang awal atau pendahuluan dalam kegiatan motivasi. Ya gampang aja ya. Nanti kalau ada soalnya kegiatan motivasi di awal pembelajaran adalah cari aja jawabannya video atau membawa alat peraga yang menarik atau media yang menarik. Seperti itu aja ya. Oke, paham? Paham, Pak. Itu kegiatan motivasi ya. Motivasi itu bawa alat peraga atau menampilkan video. Itu soalnya sering masuk motivasi. Aman? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya, nggak sulit kali ya, nggak ada sulitnya ini. Oke, nomor ini agak hot ya, soalnya agak hot. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah memenuhi kompetensi pedagogi pada aspek Guru itu menyusun strategi pelajaran dan menentukan media yang akan digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru yang harus memiliki kemampuan dalam memilih media pelajaran. Aspek apa memilih media? Penyelenggaraan pembelajaran mendidik, ya kurang tepat ya. Pengembangan kurikulum kurang tepat. Penguasaan teori belajar, prinsip pelajaran bagus. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik bagus. Berkomunikasi salah. Oke. Syarat media apa syarat media? Sesuai dengan KD. Sesuai dengan materi juga. Mudah dimengerti, ya kan? Nomor D. sesuai dengan karakteristik. Iya, betul. Sesuai dengan karakteristik siswa. Media itu syaratnya adalah sesuai juga Karakteristik siswa. Nomor D. Tambahin ya. Syarat media adalah sederhana. Ini satu lagi adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Tambahin ini syarat media. Oke, ini pasti masuk syarat media-media yang baik. Jawabannya di. Oke, aman? Aman. Aman ya, gampang kok. Ulangi, Pak. Ulangin. Oke, ulangin. Yang baik. Ini masih belum. Oke, soalnya adalah pada saat mempersiapkan pelajaran, guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pelajaran. Oke, kata kuncinya dia harus pandai memilih media pelajaran. Berdasarkan aspek itu, kompetensi pedagogi pada aspek A. Cuman C sama D yang nyambung.
penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran atau penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Kan dia ini hanya kemampuan memilih media. Media. Media itu Media. dipilih harus berdasarkan sederhana, bahasa yang mudah, ide baru, asli, menarik perhatian, seimbang. Satu lagi, sesuai karakter Karakter siswa. siswa. Jadi dia pada aspek sesuai dengan karakter peserta didik, pemilihan medianya. Kemampuan dan keterampilan memilih media, itu namanya aspek peserta didik. Tapi kemampuan memahami strategi pembelajaran, namanya penguasaan teori belajar. Paham? Paham, Pak. Oke. Silakan Pak Kamarudzuman. Silakan Pak. Pak Kamarudzuman. Iya. Ya Pak, saya kan baru masuk. Maksudnya itu bisa nggak diulang nomor 100 Pak? Oke. Nomor 100 Pak ya. Oke. Nah, makasih Pak. Oke. Lanjut. Bentar ya, kita ulang nomor 100. Kata Pak itu bisa lah. Orang ini Iya, soalnya Pak. nggak ada. Oke, nomor 100 ya, saya hapus dulu nih. Nomor 101 Pak ya. Ya, nomor 100 Pak. 101. Oh ya, 101 Pak. Ya Pak. Nah, Ya Pak. yang ini soalnya Pak hanya masuk yang namanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Suara saya dengar? Dengar, Pak. Dengar. Ini kan banjir nih kan? Jelas Pak. Banjir nih kan? Ini banjir kan Pak contohnya? Ya. Iya. Banjir, Pak. Banjir itu akibat apa? Akibat pengikisan ya, tanah. Oke. Ya, ini banjir berarti kalau saya cara ngapalnya adalah cara cepat saya hafal aja endogen. Endogen itu tektonik, vulkanisme, gempa bumi. Udah cukup. Bumi. Oke, cukup ya. Tektonik, Ya, Pak. vulkanisme, gempa Gempa bumi. Dah, itu aja endogen. Selainnya eksogen. Ini banjir, maka lanjut aja. Banjir adalah Eksogen. Ya, kenapa banjir ini? Karena peristiwa hutan, pengundulan kembali hutan kan? Hutan di ABC. Ya. Hutannya tidak hijau lagi. Itu namanya pengikisan, ya. Pengikisan. Iya, pengikisan hutan. Akibatnya jadi banjir. Banjir. Paham? Berarti Pak, intinya, Pak, yang keluar tenaga endogen dan eksogen aja Pak ya. Apa Pak? Berarti yang keluar endogen dan eksogen aja Pak. Iya, benar. endogen itu bencana yang dari dalam bumi gitu aja kita ingat udah bisa mungkin ya Pak ya. Iya, Kalau benar. exo dari luar bumi Iya, kan tinggal- betul. Mana baiknya lah kalau saya ngapalnya cuma ini aja. Saya nggak mau yang lain. Kenapa? 3 enak, gampang. Selain ini ya eksogen, ngapain lagi kan gitu? Iya. Iya kan? Tektonik, vulkanik, gempa bumi. Udah selesai, ngapain lagi? Oke, lanjut. Sedikit tanya Pak, sedikit tanya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Ya, lanjut, Pak. Pak. Oh ya, kemarin itu kan saya dapat soal itu yang di tsunami Aceh. Berarti saya milih dari tektonik itu salah ya Pak? Yang benar tetap endogen ya Pak? Tsunami Kemarin Aceh. itu. Ya endogen betul. endogen tuh Pak. Oh gitu. Lempeng, Berarti saya Pak. salah Pak kemarin. Lempeng, Saya itu lempeng. saya mikir saya itu dari Pak tektonik gitu. Iya, Ya, Pak. itu kan Makasih, dari tektonik karena lempengnya patah kan, Pak? Air lautnya masuk ke dalam, tiba-tiba Iya. ke dalam nyembur ke atas. Itu namanya gara-gara lempeng, namanya tektonik lempeng. Paham? Paham. Paham Pak? Anjing. Berarti tetap Lanjut. endogen ya Pak jawabnya? Iya, Iya, endogen, Pak. makasih, Betul sekali. Jawabannya endogen, Pak. Benar sekali. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Bisa dipahamin ya? Insya Allah. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang tadi, yang ini tadi udah. 102 tadi jawabannya adalah motivasi di awal pembelajaran adalah memutar video. Yang awal ya, yang awal itu ini inti semua nih, A, B, C, D, inti, E yang tidak inti. Memutar video. Oke, yang ini jawabannya pada aspek penguasaan media, yaitu karakteristik peserta didik. Oke. Ini soal yang sering masuk. Kayak mana soalnya, Pak? Nah, pahamin. Yang masuk itu kalau enggak dasar negara, ya,
Maka ditanya kepribadian bangsa. Materinya mana Pak? Ini materinya. Oke, materinya ini saya kecilkan sedikit biar nampak. Ini materinya. Materinya ini yang ditanya itu yang ini. Ini sering ditanya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 3 inilah yang sering keluar. Itu aja soalnya. Kalau nggak dasar negara, kepribadian bangsa. Kalau nggak kepribadian bangsa, Hukum. hukum. Ya. Cuman itu soal yang keluar. Yang lain Pak ya, kalau misalnya yang lain itu kita pahamin kan gitu. Pokoknya yang sering keluar yang 3 itu ya. 3 itu yang sering keluar. Kalau nggak dia tadi adalah dasar negara, maka dia kepribadian. Kalau nggak kepribadian, maka dia segala sumber hukum. Kalau nggak pedoman bagi masyarakat, ya pedoman. Ya, itu aja. Tapi yang sering keluar ini dasar negara adalah mengatur penyelenggaraan ketenagaraan, tata negara atau mengatur segala bentuk pemerintahan. Itulah dasar negara. Ya, materinya sudah ada di modul semua. Kepribadian adalah ciri khas bangsa Indonesia ya. Ciri khas bangsa Indonesia itu kepribadian. Kalau jiwa bangsa itu tetap hidup ya, sejak lahir, sejak sebelum proklamasi kita memang punya jiwa Pancasila. Pancasila sebagai tujuan bangsa adalah untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah iya, ini mengambil semua hukumnya, hukum semua Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai modal pembangunan adalah sebagai kerangka acuan dalam arah pembangunan. Pancasila sebagai luhur itu adalah telah berfungsi disepakati dalam sidang PPKI, ya, perjanjian luhur dalam sidang PPKI. Itulah Pancasila fungsinya yang sering masuk. Yang paling sering masuk adalah dasar negara dan kepribadian. Satu lagi sumber dari segala sumber hukum. Oke ya, itu materinya sudah ada ya. Materinya sudah ada di modulnya. Jadi mudah lah, nggak terlalu ribet cara ngapalnya juga. Ya, cara ngapalnya ini saya ambil aja kata-kata mudahnya aja. Ya. Dasar negara mengatur negara. Jiwa bangsa tetap hidup sejak lahir sebelum proklamasi. Kepribadian ciri khas bangsa Indonesia budayanya ya. Sebagai tujuan sila kelima memakmurkan rakyat Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum. Ini adalah tidak boleh semua hukum ini harus sesuai dengan Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai modal pembangunan adalah menentukan arah pembangunan. Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah sesuai perjanjian pada sidang PPKI. Seperti itulah menghafal Pancasila satu soal ini. Oke. Yang masuk soalnya adalah dasar negara mengatur Penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Bisa dipahamin? Iya. Mengatur perilaku masyarakat sebagai pedoman ya, pedoman hidup itu yang B. Mewujudkan semua aktivitas bangsa Indonesia ya. Mewujudkan kepribadian bangsa itu tadi sebagai kepribadian bangsa. Mewujudkan perjanjian luhur, ini perjanjian luhur. Oke. B sama C itu pedoman itu. Lanjut ya. Yang A dasar negara maka jawaban yang A. Oke. Oke. Iya, lanjut. Ya, sesuai aja tuh. Ya, nanti ada soalnya Pak banyak, sabar dulu aja. Itu banyak soalnya. Di PPKN nggak sekarang kan gitu. Oke, nomor selanjutnya nomor ini, nomornya adalah yang diminta langsung ke soal, yang diminta soal adalah rumusan tujuan PTK, rumusan tujuan PTK, ya kan? Ya. Pak. Tujuannya, ya tujuan. Bukan rumusan ini apa namanya judul. Jadi cari aja kata peningkatan. Saya nggak mau main cepat aja ya. Syaratnya adalah kata peningkatan nomor pertama. Upaya peningkatan ada modelnya. Udah selesai tuh. Peningkatan. Benar. Hubungan salah.
Peningkatan, benar. Iya benar. Pengaruh, salah. Salah. Proses, salah. Salah. Gitu aja ya, biar cepet ya. Jadi Iya. ketemu soal judul, hipotesis, cari aja yang peningkatan. Judul, artikel ilmiah, cari aja kata peningkatan biar lebih cepat, oke? Iya. Ya cuman A sama C, carilah yang sesuai dengan apa yang diminta. C. Mengetahui, coba baca model implementasi dalam peningkatan kemampuan baca dengan penggunaan. Mengetahui proses peningkatan kemampuan baca dengan penggunaan metode cooperative script. Mana yang enak bahasanya nih? Yang B ya, Pak. Yang A ya. Mengetahui model implementasi. Ya. Ini kok payah kali bahasanya. Membaca Proses. dengan Ya, penggunaan. Kurang cupa nggak yang nggak selesai gitu ya? Iya, kayak nggak selesai gitu. Yang A. Lebih pas. A. Mengetahui proses meningkatkan kemampuan baca dengan penggunaan metode. Ya pas ya. Cooperative Iya, script. iya. Iya. Tapi yang C ini kok nggak ada nggak masih kurang apa namanya? Tujuannya nggak nyampe. Kurang juga, Pak. Kata-kata. Rancu. Tidak sempurna. Tidak Pak. sempurna. A langsung enak kan? A kan? Iya. Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Iya, bisa, Kalau Pak. ada judul PTK hipotesis, cari aja peningkatan. Salahkanlah yang itu. Paham? Paham. Ya. Gitu aja. Gampang ya Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Besok tetap tryout, tenang aja ya, biar supaya lebih paham. Ingat yang tryout itu mestilah mengulang-ulang dulu ya. Tadi nggak tahu saya Google Form-nya, saya nggak tahu juga kok tiba-tiba saya buka Drive kok kacau kan gitu. Berarti harus dicoba dulu sama Bapak, Pak. Iya, betul juga itu. Mungkin tadi saya ulang lagi ya. Alhamdulillah udah bisa. Tinggal berapa soal lagi kok. Nggak apa-apa lah. Nama saya juga kan biar supaya ada latihan lah, ibaratkan latihan. Oke? Iya, Oke, Pak. enak juga saya janji kan. Saya juga enak hati juga kan. Oke, lanjut ya. Ya, Pak Mir. Lanjut. Oke, ini soal-soal yang nanti mirip ya dengan tryout itu mirip-mirip. Jadi tinggal kalau udah belajar Zoom-nya udah lama, udah 5 kali 6 kali kemarin tuh sama saya udah insya Allah mudah lah ya. Amin. Insya Allah, Jawabnya Pak. tuh tenang-tenang aja. Tadi udah ada yang bisa 75 kan? Ya, alhamdulillah juga kan. Walaupun nilai nggak keluar dia nampak nilainya 75 ya, Bang. Oke, nanti saya ajarin, habisnya saya ajarin bagaimana caranya biar supaya biar bisa menggunakan Zoom nanti. Apa namanya? Menggunakan tryout. Oke, bangsa Ya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari berbagai aspek. Salah satunya adalah keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi. Ya udah, saya kalau toleransi itu ya gampang kali. Kalau sekarang toleransi udah saling menghormati lah ya. Iya. Udah nggak ada jawaban lagi tuh, jawabannya A. Oke? Iya. Toleransi itu artinya saling menghormati. Selesai, jawabannya adalah A. Oke, paham ya? Banyak yang keluar toleransi, Pak. Ya cuma satu, Pak. Oh, toleransi yang keluar, Pak. Ya. Cuma satu soal aja, Pak. Ya, itu pastilah gampang sekali, Pak ya, mengenai kepribadian. Gampang ya, Pak ya? Ya, Kalau Pak. nggak, kan saya bilang kemarin tuh, ada beberapa sifat yang harus dihafal. Apa yang kemarin? Toleransi, empati, simpati, asertif. Apa lagi kemarin tuh? Intrapersonal, interpersonal. Itu sikap-sikap yang harus dipahami. Kenapa? Karena soalnya ini toleransi, ya kan? Ya. Kemarin yang kemarin itu intrapersonal, ya kan? Ya kan, Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, berarti 2 soal masuk seperti ini. Pahamilah arti 3 soal. Asertif ada 3 itu. 3 soal mengenai pribadian. Asertif kemarin tuh. Asertif yang masuk di soal awal tuh asertif. Ya. Baru masuk soal aplikasi, ini jawabannya adalah intrapersonal. Intrapersonal. Ya. Aplikasi itu soal yang udah lama yang kemarin itu loh, Bu. Ya, sama dengan intrapersonal, kemampuan memotivasi diri. Oke, ada lagi yang namanya satu lagi satu lagi toleransi ya. Nilai yang masuk soal di Desember. Toleransi ya, toleransi. Kalau di Oktober itu yang masuk empati ya, empati. Baru asertif, baru satu lagi interpersonal ya. Itulah ya, bahasanya cuma ini aja. Yang masuk apa lagi, Pak? Yaitu kalau Ibu harus paham empati. Kemampuan memahami perasaan, kemampuan memahami. Iya, kemampuan memahami perasaan dia dapat merasakan. Simpati peduli ya, peduli terhadap teman yang tertimpa musibah,
Asertif ini sikap tegas, tidak mengabaikan, atau sikap disiplin, tidak mengabaikan tugas. Aplikasi intrapersonal, kemampuan memotivasi diri sendiri, toleransi, saling menghormati. Interpersonal, kemampuan berbicara yang baik, positif dengan kelompok orang atau orang-orang di luar intrapersonal ya, kebalikan dari intrapersonal. Nama lagi apa? Apalagi namanya ini udah pas lah nih, habis lah. Ya. Kemampuan inilah yang harus Ibu pahamin. Ya. 3 soal ini masuk. Kalau tahu artinya gampang. Saya ulangin, empati, kemampuan memahami perasaan orang lain terkena musibah. Simpati, peduli pada saat orang lain terkena musibah. Interpersonal, berbicara itu mudah aja. Dia pandai berbicara, public speakingnya bagus. Terhadap masyarakat atau orang-orang sekitar, positif semua. Asertif, kemampuan sikap tegas, tidak mengabaikan tugas, ya. Aplikasi itu kemampuan memotivasi diri sendiri agar dia bisa melakukan sesuatu. Toleransi, sikap saling menghargai, menghormati suku, agama, dan kepercayaan. Paham Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya. 6 sikap inilah yang harus dihafal, ya. 3 soal masuk. Paham Bapak Ibu? Cepat pulang. Paham? Ya, Pak. Titi mau cium dulu. Tidak, Bu. Oke. Sudah ya. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Aman, adanya lagi? Kalau interpersonal tadi apa ya Pak? Kemampuan public speaking, Bu. Maksudnya dia bisa berbicara dengan yang baik dengan orang lain. Oh iya. Oke. Kalau intrapersonal? Kemampuan memotivasi, kemampuan berbicara dengan diri sendiri. Oh, dengan diri sendiri. Iya, ya. Ibu Oh, bilang iya. Ibu setiap Ibu mau tidur, Ibu bicara dengan sendiri, ayolah kita bisa lulus UP, ayolah tidur, baru tidur. Motivasi diri berarti Pak ya? Iya, motivasi diri, mengetahui potensi diri bisa. Ya, Bisa loh. intra. Intrapersonal ya. Ayo katakan, ayo Pak Amir buat soal lagi kan gitu. Saya semangat diri saya sendiri gitu kan. Ayo Amir buat Ya, terima kasih. buat Intra dalam personal diri sendiri itu. Iya, Jadi dari intrapersonal kemampuan memahami diri sendiri, oke? Oke Pak. Oke, ada lagi ini sih 6 sikap ini kalau Ibu paham artinya maka 3 soal selesai. Apa enggak enak kan gitu? 3 soal beres. Gampang kali nyari. Beneran lulus UP itu ya mudah kalau paham-paham kan gitu kan. Ya, Iya, tinggal rezekinya Pak ya. tinggal rezekinya dari Allah tadi, tinggal kemampuan Ibu belajar lagi, tinggal ya kalau kita belajarnya biasa-biasa aja maka hasilnya biasa-biasa aja kan. Yang nengok kan bukan saya Bu ya, yang nengok kan yang tahu itu kan Ibu belajar nggak saya Bu ya, tapi ya diri Ibu sama Allah atau Tuhan. Paham Bu? Paham Pak. Ya nggak tahu Ibu belajar gimana kan. Oke lanjut ya, gampang ya Bu ya. Sudah selesai nih ya. Pak, Gampang sekali lah, nggak usah pening-pening. Oke. Ini juga soal materi pokok. Materi pokok ini 1 soal cuma. Ya gampang sekali nih juga. Tahu salah pusing-pusing kali materi pokok nih. Cari aja sesuai dengan KD tapi materi pokoknya pas. Ini kewajiban sebagai warga sekolah ya. Materi pokoknya. Materi pokok pengertian hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya membedakan. Ini adalah mengidentifikasi kewajiban warga sekolah. Oke. Yang ini dampak pelaksanaan kewajiban kurang tepat nih. Materi pokok mesin ruang kelas kurang tepat. Materi pokok kewajiban sebagai warga sekolah, berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban. Ini bagus, ini bagus. Materi pokok video salah ya. Tinggal 2 jawaban ya, tinggal 2 jawaban. Tinggal 2 jawaban ini. Kalau enggak A ya, B kan. D Pak. KD-nya adalah mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokoknya adalah yang D, kewajiban sebagai warga sekolah dan materi. Pas ya, yang D ya. Pas Pak. D. Lanjut. Pak Amir, Oi. bagaimana cara memilih yang 2 tuh Pak? Kan ragu kita tuh Pak. Bagaimana cara yang tepat nih Pak? Iya, kalau ini Pak, ini ya. Ini apa nih? Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Ya udah, berarti judul materinya adalah kewajiban sebagai warga sekolah. Oke? Oke, Pak? Oh iya Pak, kalau di bawah kan ada juga yang di atas ada juga warga sekolah kan Pak? Ini, nah ini betul. Antara A dan D. Antara A dan D. Membedakan pengertian hak dan kewajiban. Sedangkan di sini mengidentifikasi kewajiban warga sekolah. Ini membedakan.
Ini mengidentifikasi. Hanya kewajiban, sedangkan di sini membedakan pengertian hak dan kewajiban. Membedakan Oke, Pak. pengertian, Pak, bukan Oke, Pak. mengidentifikasi kewajiban. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, tapi kalau saya di sini ya, kalau ini, nah, jawabannya D kenapa sesuai dengan nih mengidentifikasi, paham? Berbagai contoh artinya mengidentifikasi. Pak, Oke, Pak. Makasih, Pak. lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Paham ya, lanjut. Oke, ini juga terlalu gampang sudah saya ajarin ya. Ya, caranya kayak mana, Pak? Ya udah. Cara terbaiknya adalah cari soal. Ini 2 soal ya, mengenai usage, folkways, Morse, kostum. Yang diminta apa? Langsung ke soal. Usage. Nomor berapa, Pak Amir? Yang diminta usage kan? Cara. Ya, sikap yang Yang diminta usage. Usage itu cara yang nggak ditegur dilakukan tidak masalah. Sinamot, apa itu sinamot? Lamaran dalam orang Batak mahal, Bu. Ya, mahal ini. Sinamot nih. Ya, ini namanya kostum. Paham? Ya. Namot itu kostum. Tata cara lamaran di Jawa, kostum ya. Betul. Paham? 4 dan 5, Pak. Iya, makanya saya bilang man, bersendawa itu namanya usik, ya kan? Mengucap terima kasih saat bantuan orang lain. Terima kasih Pok Wes ya. wes. Oke. Ya udah, kalau gitu selesai lah 45 ya ngapain pening-pening. Paham Bapak Ibu? Pak lagi, Pak lagi. Saya ulangin ya. Ulangi Oke. sebentar aja ya Pak Amir ya. Ya saya ulangin Bu, saya ulangin, tenang aja Bu. Ibu nggak usah takut. Pak boleh ulangin gitu aja Bu, nggak masalah bagi saya. Ini yang kemarin, Pak ya? Iya, enggak ini soalnya ada 2 Bu, 2 soal yang masuk. Sudah saya jelaskan kemarin yang masuk kostum kan? Iya kan? Iya, Pak. Ini yang masuk usage. Jadi soal ini 2 soal Bu, kan mudah kan Bu? Oke, saya ulangin Pak soalnya. Oke, usage adalah cara. Apa itu cara? Ini biasanya tidak dapat teguran, tidak masalah Ibu lakukan. Ibu buang putung rokok dari motor, Ibu buang sampah dari motor, enggak masalah. Nah, oke. Pak izin bayar soal dulu Pak. Oke, saya bayar soalnya. Tingkah laku manusia di tengah masyarakat diatur dengan adanya norma. Norma bertujuan untuk menjaga keikutsertaan masyarakat. Kepatuhan masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat adalah sinamot, antara lain sinamot, mengucap terima kasih saat mendapat bantuan dari orang lain, tata cara lamaran di Jawa, dilarang bersendawa ketika makan bersama, dilarang berbicara saat mengunyah makanan. Dari 5 contoh norma tersebut, yang dimaksud dengan usage adalah usage. Usage. Udah saya baca Bu ya, usage. Kalau saya kan biar cepat itu langsung baca apa yang diminta, usage. Oke. Saya jelaskan usage itu adalah cara. Bukan kebiasaan ya, cara. Ibu cara itu maksudnya gimana Pak? Yang dilakukan ini tidak masalah sih. Ibu lakukan tidak masalah. Ketidaksopanan Pak ya. Iya, folkways adalah kebiasaan orang tua dahulu. Kebiasaan orang tua dahulu. Kalau tidak dilakukan maka ditegur. Misal orang tua dahulu kita ikuti sampai sekarang. Kalau cara ini Ibu buang sampah permen, Ibu buka permen di atas motor, atas mobil. Ibu buka kertas permen tadi, plastik permen tadi Ibu buang, nggak ada yang negur nggak? Atau sopir merokok, potong rokoknya buang keluar, nggak ada yang menegur nggak? Itu nggak biasa aja. Pakaian sopan juga tidak ada yang menegur nggak? Kan? Makan dengan berdiri jarang yang menegur Bu, biar biasa aja Ibu makan berdiri, makan gorengan, makan apa nggak biasa aja. Menelpon dengan berjalan, menelpon dengan sambil nyetir mobil, Ibu nggak ada ditegur, nggak ada diapa-apain, biasa aja. Ini biasa aja kan? Itu namanya cara usage. Tapi kalau polwex adalah mengikuti kebiasaan orang tua dahulu. Hajatan, kendurian itu namanya kan pada saat ini kayak mana tata keramanya, menerima suatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk pada lebih tua, meminta izin, itu namanya kebiasaan orang tua dahulu. Paham Bu? Folkways namanya. Mores itu adalah dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang pakai pakaian pendek, dilarang. Oke? Ya. Kostum itu berhubungan dengan adat. Kalau ada kostum itu berhubungan dengan adat budaya ya.
Contohnya sinamot, ya sinamot itu kalau mau Minang, ya mau cari cewek orang Batak, sinamotnya berapa bang katanya. Sinamot itu berarti kostum karena adat Batak, paham Bu? Oh, iya. Paham Bu? Ya. Mengucap terima kasih ini kebiasaan orang tua dahulu kita ikuti namanya pokwis, ngerti? Tata cara lamaran di Jawa itu banyak, tentukan harinya itu adat namanya kostum, paham? Kostum. Ya udah kan diminta jawaban cuma 2 ini, cuma 2 jawaban, maka ini udah jelas jawabannya 4 dan 5 kan gitu. Iya. Mungkin jawabannya yang lain kan diminta Yusik, ini Yusik, ini Yusik, paham? Paham, Pak. Terima kasih Pak Amir. Oke, apa Bu? Santai aja Bu. Ibu. Ulang lagi Pak, nggak masalah bagi saya. Nah, aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, sudah saya jelaskan. Lanjut kita Bu. Lanjut. Lanjut, Pak. Pak, saya soal gini Pak, soal matematika Pak, seperti inilah saya pusing Pak, kan? Sama, Pak. Pak Amir ini matematika pula lah, ya nggak masalah, matematika bisa di skip juga. Ini saya ajarkan. Oke, yang belum tadi kan nomor 90 sama dan ini ya, dan 109. Tanda Ibu ya. Ya. Saya skip dulu aja. Kenapa? Karena saya ajarin, karena Ibu retaker ya. Retaker itu skip aja matematika. 2 soal skip 90 dan 109. Sekarang ini soal yang mudah aja. Nanti Pak dijelaskan setelah ini. Setelah ini sampai 120 dulu. Paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti saya jelaskan, sabar aja. Oke. Paham. 110 ini masalah apa nih Pak? Kalau dulu masuk masalah transmigrasi, nanti saya jelaskan di pelajaran IPS ya. Kalau tujuan transmigrasi, kalau ini masalah kesejahteraan hidup atau masalah kualitas hidup. Ya. Jumlah penduduk paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat yaitu 48 juta. Ingat, ketika penduduk banyak, maka rentan masalah apa? Rentan masalah kualitas hidup. Kualitas hidup sosial. Tapi kalau ekonominya itu biasanya dekat dengan pusat pemerintahan. Biasanya gitu ya. Kalau ada orang rame-rame di daerah itu di Pulau Jawa, berarti Pulau Jawa itu tanahnya paling subur. Ya. Di dunia ini, Bu, tanah yang paling subur itu berada di Pulau Indonesia, Jawa dan Sumatera. Ya. Jawa itu daerah paling subur. Makanya orang malas pindah dari Jawa. Satu lagi dekat apa? Dekat dengan namanya ibu kota atau dekat dengan pusat pemerintahan. Ini soal yang masuk kemarin di bawah Oktober. Kenapa penduduk Pulau Jawa itu jarang mau transmigrasi kepindah? Jawabannya apa? 1, tanah yang subur. Yang kedua, dekat dengan pusat Pemerintahan. Tapi semakin banyak penduduknya, maka kualitas hidup akan semakin turun. Makanya di zaman Pak Soeharto dulu ada namanya transmigrasi. Apa tujuan transmigrasi? Untuk membangun pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pembangunan di daerah yang terpencil. Paham? Ya. Paham, Pak. Ini soal yang kemarin tuh, ini soalnya beda lagi. Dikasih tahu penduduknya, Jawa paling banyak, Jawa Timur nomor 2, Jawa Tengah nomor 3, sementara provinsi dengan penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara, 617.000 orang. Di Kalimantan Utara atau posisi kedua terbawah adalah Papua Barat dengan 1,15 juta. Pernyataan yang tepat dengan konsekuensi persebaran penduduk di atas adalah yaitu A. Pembangunan pusat-pusat industri tersedia. Salah lah. Salah ya. Pembangunan pusat industri aturan di mana? Di Jawa Barat. Ya kan? Padat penduduk. Iya. Kemungkinan potensi kriminalitas terbesar di Kalimantan Utara. Enggak lah. Di Jawa Barat lah paling tinggi. Paham? Ya. Masalah sosial paling tinggi itu di Jawa Barat, di Pulau Jawa, Bu ya. Iya. Karena Jawa Timur. besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak Jawa Timur. Enggak lah, Jawa Timur kan nomor 2. Jawa Barat. Paham? Paham. Masalah sosial sedikit itu di mana? Di Kalimantan Utara. Iya. Iya. Barat. Paham, Bu? Paham. Ya udah, kalau udah itu jawabannya lah. Kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat. Iya, kenapa? Penduduknya paling Padat. Iya, paling padat. Oke, paham, Bu? Oke, paham, Pak. Lanjut. 48 juta jiwa. Lanjut. Oke, lanjut ya. Gampang sekali. Oh, Kak Wi. Oi. Oke, kita lanjut.
Ini soalnya Bu ya. Soal ini masalah soal juga. Iya, cuman masalah siswa itu konsentrasinya kurang itu seperti apa ya? Masalah hambatan siswa. Oke, kita coba kita tes soalnya. Perhatikan pernyataan tentang sebagian besar kondisi peserta berikut ini. Melamun, bengong, sering keluar masuk angin ruangan, terus berbicara dengan teman sebangku, tidak mau menjawab pertanyaan guru, tidak tahu apa yang dipelajari dan sering bertanya. Dari kondisi tersebut yang menunjukkan peserta didik konsentrasi belajarnya tidak konsentrasi belajar adalah C. bengong. Lamun, iya. Bengong. Banyak Nomor 1 benar Bu ya? Iya. Ini salah. Bisa dipahami Bu? Iya. Bisa. 1, 2, 3. Berarti enggak 1, 2, konsentrasi. 3. Apakah Iya. 2 termasuk? Ya. Iyalah, sering keluar masuk ruangan, Sering enggak keluar, konsentrasi iya. dia kan? Iya. Iya, jawabannya Kalau adalah sering ya. masuk, keluar masuk dia lah. Iyalah Bu, dia sering keluar masuk izin tuh enggak konsentrasi Bu. Iya. Ya. Jawabannya adalah yang C. C. Paham? Paham. Ya. Nanti saya soal di ininya juga ada di tryout saya juga seperti tapi lebih sedikit lah. Oke, paham Bu ya? Paham. Oke, Pak. Ya. Ini yang saya bilang ada apa namanya? Ada apa namanya ini? Ada apa namanya ini? Ada apa namanya ini? Tokohnya Bu ya, toh? Stereotip. Oke, tokoh. Seorang siswa memulai belajar membaca dengan sebuah kalimat, kemudian diuraikan menjadi satu kata dan huruf, selanjutnya dikembalikan menuju kalimat semula. Belajar sebaiknya mengajari siswa dengan pengalaman bermakna, bukan masalah proses bagian-bagian. Belajar yang bermakna adalah teori perkembangan. Oke, belajar yang bermakna itu, ini dia. Ini saya pin. Ini ada hati-hatinya ya. Ya. Belajar yang bermakna itu adalah ini dia. Jawabannya adalah nih. Konstruktivisme. Berasal dari pengalaman ya, atas dasar pengetahuan, memunculkan masalah, nyusun. Nah, itu namanya belajar bermakna. Namanya konstruktivisme. Tahu dari mana lagi Pak bahasa konstruktivisme? Perhatikan nih bahasanya. Sebuah kalimat kemudian diuraikan menjadi 2 kata dan selanjutnya jadi huruf menuju kalimat. Berarti ini kognitifnya bertingkat Bu ya? Iya, terstruktur. Bertingkat. Ketika kognitifnya bertingkat, makin bertingkat itu namanya membangun kognitif. Paham Bu? Paham. Membangun kognitif. Ketika membangun kognitif itu namanya konstruktivisme. Jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami Bu? Apa? Bisa, walaupun kita nggak tahu, kita nggak tahu. Diulang Pak. Ya, walaupun kita nggak tahu tokohnya apa, kita nggak tahu, maka itu kita nggak usah peningkan. Saya ulangin ya Bu ya. Seorang siswa memulai belajar membaca dengan sebuah kalimat. Ingat, memulai belajar membaca. Memulai belajar membaca dengan sebuah kalimat. Kemudian diuraikan menjadi kata, suku kata, dan huruf. Ini kan kognitifnya meningkat kan Bu? Iya. Setelah membaca, menguraikan. Itu Dari namanya. membaca terus menguraikan. Habis itu nyusun lagi kalimat. Ya. Setelah membaca, diuraikan nyusun. C1, C2. C2, C3. Meningkat nggak nih? Meningkat. Pada saat peningkatan kognitif, namanya apa? Konstruk. Paham Bu? Iya. Ngerti? Iya Pak. Aman? Aman. Ketika pengetahuannya bertingkat dari kalimat ini, pengetahuannya peringkat. Pertama membaca, kemudian menguraikan, kemudian nyusun lagi kalimatnya. Meningkat. Meningkat. Berarti kalau meningkat itu teori belajar konstruk. Konstruk itu namanya membangun pengetahuan. Paham? Oke. Yang lain Pak, gimana pengertiannya? Oke, cara kedua ya. Cara kedua seperti apa? Cara kedua bedanya dengan kognitif Pak. Ini bentar ya. Kognitif itu ya kegiatan apersepsi. Maksudnya apa?
Dia mengetahui pengetahuan dari pengalaman sebelumnya, cuman pengetahuan aja. Ya. Misalnya, Ibu nih ya. Contohnya. Misalnya apa contohnya Pak? Misalnya guru tadi bertanya tentang materi, kaitan materi. Sebelum materi EPB, itu ada materi namanya faktor bilangan. Siapa yang tahu faktor bilangan dari 8? Ah, itu namanya kognitif. Paham? Ngerti, Bu? Ulangi, Pak. Ya, Belum. Saya ulangi. Oke. Ya. Ya. Ini kan tadi ada nanya, Pak, apa bedanya kognitif dengan konstruktivisme? Konstruk tadi membangun pengetahuan seperti ini. Membaca C1, menguraikan C2, nyusun lagi C3. Paham? Paham. Terjadilah peningkatan pengetahuan, itu namanya konstruktivisme. Bisa dipahami konstruktivisme? Ya. Bisa meningkat. Pak, bedanya kognitif apa? Kognitif ini cuma pengetahuan awal yang didapat dari pengalaman sebelumnya. Contohnya apa, Pak? Ketika kita memulai materi EPB, sebelum memulai materi EPB, memulai materi KPK, menentukan KPK dan EPB. Oke, sebelum kita menentukan sebelum Ibu menjelaskan materi KPK dan EPB, ayo yang ingat materi sebelumnya faktor bilangan. Faktor bilangan dari 8 itu berapa? Berarti persepsi ya, Pak ya? Iya, kegiatan apersepsi. Dia hanya mengaitkan pengetahuan sebelumnya untuk dengan materi selanjutnya. Hanya mengaitkan. Paham? Kalau contoh behavior, Pak. Sabar dulu, Bu. Lah. Nah, dia nanya kognitif. Udah ngerti belum yang kognitif? Ya. Udah jelas belum? Jelas. Dia mengaitkan kan Pak ya dengan Ya, pada saat kegiatan apersepsi, paham? Iya Pak. Udah aman itu. Ya. Nah, oke, Assalamualaikum. Udah pulang kita kan. Belum. Lanjut Pak. Behavior. Dengarkan Bapak Ibu ya. Behavior, catat lah. Behavior nih kan udah ada di sini nih. Behavior nih udah ada di sini. Tengok dulu kata kuncinya. Pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian nih. Kalau mementingkan bagian-bagian namanya apa? Behavior ya. Pembentukan kebiasaan. Kalau ada belajar bahasa Inggris disuruh gurunya, belajar bahasa Inggris itu adalah praktik kebiasaan. Apa jawabannya? Behavior. Belajar itu adalah berani mencoba, salah benar, trial error. Behavior, paham, Bu? Paham. Belajar itu harus ada reward. Tari, Bu ya. Belajar itu ada reward. Behavior. Belajar itu harus ada perubahan tingkah laku. Behavior. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya, perhatikan. Udah pernah saya jelaskan ini di soal di bawah Oktober. Siswa diajak ke sawah, mempelajari dengan bla 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 panjang lebar lah, tuh intinya panjang lebar. Ada yang menyanyi, ada yang menulis puisi, ada yang bla 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 panjang lebar soalnya sepanjang-panjangnya. Tapi di kata akhirnya guru mengharapkan terjadinya perubahan batin siswa terhadap petani. Batinnya berarti tingkah lakunya, paham? Dia mau ubah tingkah laku siswa tadi agar memahami kerja keras petani. Ya udah, itu namanya apa? Behavior. Paham? Paham Pak. Lanjut Pak. Ngerti Pak. Ada lagi? Yang banyak keluar apa, Pak Mir? Oh, yang banyak keluar. Kalau ini langsung aja nih. Ya Ibu, Bapak harus paham kemarin ini dua soal yang di Desember itu yang keluar behavior dengan konstruk. Ya Pak ya. Iya, saya dapat konstruk. Nah, di Oktober yang keluar humanistik dan behavior. Jadi yang sering tuh behavior yang keluar emang sih. Ini tadi kayaknya keluar di tryout, Pak. Iya, keluar. Oke. Tapi tryoutnya batal dulu, paham ya Bu ya? Iya, tadi sudah. Nanti saya buat Bu, udah 30 soal lebih, dikit lagi lah, malam nanti selesai lagi lah tuh. Oke. Aman? Udah bisa nih behavior? Ya, Pak. Ya, pasti nanya lagi, Pak, kalau humanistik yang mana, Pak? Ya kan? Manusia kan manusia. Manusia. Oke. Nah, yang kognitif, behavior, konstruktivisme aman, Bu? Aman. Man. Pak, kalau humanistik gimana, Pak? Ah, ini oke. Ya. Nah. Humanistik itu, Bu, itu ya seperti itu.
membantu siswa, kata kuncinya itu. Ya. Membantu siswa mengembangkan dirinya, udah mengenal diri. Jadi kita tidak boleh meninggalkan siswa yang lamban Ya. belajar. Kita tidak boleh meninggalkan siswa yang terhambat belajarnya. Kita harus membantu menolongnya. Itulah namanya humanistik. Contohnya Pak dalam soal, ya oke, saya bikin panjang soalnya, bla 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 bla. Diminta itu. Siswa meminta guru untuk menjelaskan materinya di luar jam pelajaran. Guru itu bersedia meluangkan waktu setelah pulang sekolah untuk menjelaskan materi yang siswa itu tertinggal. Itu menolong apa, Bu? Ya. Kalau menolong-nolong namanya? Humanistik. Paham? Paham? Paham, Pak. Soal di awal itu masalah siswa. Masalah siswa adalah dia sakit, dia ini bla 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 panjang. Terakhirnya hanya bilang guru bersedia, guru menyediakan waktu setelah pulang sekolah membantu siswa itu untuk memahami materi yang tertinggal. Udah jelas humanistik. Paham, Bu? Paham. Ada lagi di situ sekolahnya humanistik. Guru memotivasi diri siswa agar dapat mengembangkan potensi-potensi unik siswa. Selesailah humanistik. Pak, ada gambar ya, Pak? Apa, Bu? Memang nggak ada gambar ya, Pak? Hah? Ibu yang ada gambar. Saya ada muncul Dari Bu. Ciri-ciri teorinya, Bu. Dikeluarkan Bapak tuh. Ada nggak? Ibu gambar putih. kayaknya jaringannya ibunya ini. Jaringan ibu. Ada, Bu. Ada ya. Jadi kalau soalnya tadi adalah guru memotivasi siswa agar siswa itu mengaktualisasi dirinya, dapat mengeluarkan potensi-potensi siswanya, ya jelaslah membantu siswa, namanya humanistik. Ngerti, Bu? Ngerti. Insyaallah, Pak. Tanyakan kalau nggak tahu lagi sebelum 113. Sudah. Ini gampang. Kita nggak perlu ngapal namanya apa nih, apa namanya? Ngapal namanya tokohnya. Tak perlu lah itu ya. Hafal aja konsep dasar teorinya. Tanyakan lagi sebelum 113. Ulangi sekali lagi, Pak. Yang mana, Boy? Boy. Yang mana, Bu? Yang terakhir tadi tuh, Pak. Yang 112. Iya. Saya ulangi nih ya. Ya. Seorang siswa memulai belajar membaca dengan sebuah kalimat. Pertama dia membaca kalimat. Membaca, Bu. C1, paham, Bu? Paham. Kemudian diuraikan menjadi kata, suku kata. Naik enggak tuh konstruktivismenya? Naik enggak itu kognitifnya? Naik. KKO-nya naik, membaca, menguraikan. Paham, Bu? Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Kemudian disusun lagi menjadi kalimat. Naik lagi kan, Bu? Jelas. Ya. Paham, Bu? Ketika kognitifnya naik, belajar sebaiknya mengajari siswa dengan pengalaman bermakna. Kata kunci konstruktivisme juga pengalaman bermakna. Dengan menekan keseluruhan. Oke. Bukan pada bagian-bagian. Jadi jawabannya adalah konstruktivisme. Tapi sini menekankan keseluruhan. Belajar bermakna. Ya, belajar bermakna itu di konstruktivisme. Jawabannya C, Bu ya? Ya. Ini mirip dengan yang ini, Bu. Sama, ini mirip sebenarnya. Tapi kognitif itu dia hanya nggak terlalu ini. Ya. Persepsi. Oke, ngerti, Bu? Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Ya, Pak. Baik, Pak. Lanjut. Penting lanjut. Lanjut, Pak Amir. Lanjut kita. Ini soalnya juga gampang. Soal masalah warga negara global ya, Bu ya. Warga negara global itu tanggung jawab warga negara global adalah yang pertama Polusi udara. Yang kedua Kemiskinan global. Pemanasan global. Yang ketiga kemiskinan. Yang keempat pemusnahan makhluk hidup. 24. Diversitas. Musnahan biodiversitas.
Berarti nomor 2. 2 dan 4. Kemiskinan. Jawabannya apa? 2 C. dan 2 soal ini masuk. Jadi nggak usah pening-pening. Yang 4 ini aja pahamin. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Sudah Gampang paham. ya? Apa nomor 4 tuh Pak? Pemusnahan apa Pak? Pemusnahan biodiversitas. Maaf, tulisannya agak lain gue tengok. Biodiversitas apa? Biodiversitas. Pemusnahan makhluk hidup. Oke? Lanjut. Oke. Ada Pak itu tadi Pak. Apa, Bu? Tadi ada itu di tryout biodes. Ya, saya kan sesuai dengan isi, Bu. Oke? Oke Pak. Lanjut Pak Amir. Lanjut. Oke, nanti tryout juga besok ada, Bu. Pasti tryoutnya besok ada. Tenang aja, Bu, ya. Sabar aja. Ya, Pak. Kalau saya tadi pagi emang kesal kali. Kalau saya kesal, saya butuh waktu untuk move on. Kan namanya manusia. Betul, Pak. Ya, butuh 1 jam, 2 jam pahami masalahnya apa, baru saya move on kan gitu. Pak Amir KKO-nya banyak yang keluar. Iya, betul sekali. Saya banyak KKO. Ini soalnya sama ya, matematika. Nanti kita bahas 90, 100 lupa saya. 9, 114. Bentar dulu ya, gampang kok nih, gampang kali, Bun. Bentar dulu, biar aja dulu. Matematika ini cara saya. Kenapa? Biar Ibu terikut nanti pada saat ujian, matematika ditandai nomornya, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti aja yang matematika, yang gampang-gampang aja. Oke, ini dia nih soalnya soal pribadi juga sosial. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa dia tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah pakai teori Mekanisme. Membantu semua ini. Ini membantu semua. Terjadi jawaban yang cepat. Melaporkan kepada kepala sekolah agar D dibebaskan dalam bahaya. Kalau ini bahaya ya. Tetap harus bayar ya Pak ya. Iya iyalah Bu. Ini bahaya Bu. Kalau ini bebaskan. Enak kali dia. Gitu. Mengusahakan donasi dari berbagai pihak untuk mengikuti studi tour. Ini kurang bagus. Tanggaplah rancu-rancu lah. Meminta keringanan biaya untuk pembayaran studi tour. Bisa cukup bagus. Bisa lah. Meminta orang tua mencari pinjaman. Jangan pinjaman, ini kacau ya. Ya. Nanti rentenir pula di pinjaman. Makin banyak masalah. Keringanan cocok. Cocok. Karena ini kita bayar, paham Bu? Paham. Kita bayar kan gitu. Kalau nggak bayar bahaya, siswa lain ngikut, oke? Pinjaman ini bahaya Bu ya. Ya. Meminta keringanan mengangsur, jangan. Mengangsur nggak usah. Nggak cocok kalau saya lebih enak meringankan, keringanan. Lebih enak mencari duitnya kalau ringan, Bu ya. Iya. Ketimbang yang sudahlah ngangsur. Kalau dia ada angsuran lain, pening kepalanya, Bu. Pening orang tuanya kan gitu. Ini Berarti, buat pusing. Bu Amir, berarti saya kemarin Amir. Saya kemarin Halo Bu. Iya Bu, silakan Bu. Kalau siang Bu Amira tuh Bu. Silakan Bu. maaf Pak. Nama. Kalau malam Pak. Yang tadi bilang Bu Amir, silakanlah Bu bertanya Bu. Ya, maaf ya Pak Amir. Ya. Makanya kemarin saya salah. Saya mikirnya tanggung jawab biayanya harus tetap dibayar. Jadi saya meminta keringanan. Iya kan. Karena ayah kan sedang sakit Bu. Wajar kita minta keringanan. Iya, makanya kemarin saya jawabannya ternyata salah ya. Kalau ini mengangsur Bu, kasihan Bu, pusing kepala orang tuanya Bu. Siap. Carikan duitnya. Ya. Siap Pak, sudah jelas. Pinjaman, paham ya? Ya, jelas. Paham ya? Paham. Lanjut. Lanjut. Mudah soalnya. Mudah. Bu Amir.
pening saya. Apalah Bu Amin. Sore Malam jadi saya Amira. nama saya ya. Kalau malam Amira ya Pak ya. Oh, stop waria saya Bu. Banyak kali lah kerjaan saya Bu jadi waria lah. Gitu. Aduh, alih profesi Pak. Jangan Bu. Ay, penyelewengan Bu, nggak boleh Bu. Pak Dudi menemukan video animasi yang sangat menarik. Perhatikan Bu, ini masalah siswa nih. Saya mau dulu bentar. Oke. Ini sebenarnya soal nih kalau dibaca dengan seksama ini jawabannya mudah. Pak Dudi soal pedagogi ya Bu ya. Pak Dudi menemukan video animasi yang sangat menarik. Dia menemukan video karena di dalamnya membuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Dudi menggunakannya untuk memotivasi peserta didik. Oke, bagus. Yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Sesuai. Anak-anak antusias. Oke, ya, mengikuti pelajaran karena kartun-kartun tadi. Namun, kalau ada kata namun berarti timbul masalah, kan gitu. Namun, ketika dilakukan evaluasi penilaian, banyak jawaban tidak sesuai karena anak lebih memahami tokoh kartun dibanding pesan pelajarannya. Pak Dudi perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal, ya. Itu masalah Bu? Masalah. Media kan berarti kan? Media kan Bu? Ya, media Pak. Medianya belum sesuai. Media. Oke. Prinsip pemilihan media. Ini dia, saya bilang media itu 2 soal yang masuk. Media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Konsepnya jelas. Karakteristik siswanya Bu ya? Iya kan Bu? Tadi Bu, karakteristik siswa. Iya kan? Ya. Berarti yang tadi benar, oke? Ya. Yang ini apa? Yang ini medianya ini nggak sesuai rasa saya ya. Ini dia meningkatkan kompetensinya dalam hal memilih jenis media harusnya sesuai dengan Tujuan pembelajaran. Prinsipnya sesuai prinsip media sesuai dengan tujuan. Paham Bu? Ya, Juga bagus. Karakteristik peserta di ini 2 yang benar. Tapi kalau saya jawabannya cuma yang B. Kenapa B? Karena ini dia nggak sesuai dengan tujuan siswa. Tujuan belajarnya kenapa? Karena evaluasinya, hasil belajarnya, anak-anak lebih paham tokoh ketimbang pelajaran. Berarti tujuan pelajarannya tidak tercapai. Paham. Tapi karakter siswanya paham dia. Ngerti Bu? Iya. Makanya yang salah. Karakter siswanya dia udah paham. Ngerti? Ngerti Pak. Tapi tujuannya dia belum bisa. Harusnya digabungkanlah dengan kartun dan sesuai dengan tujuan. Jadi nyambung keduanya. Paham Bu? Paham. Kenapa yang salah? Karena di sini motivasinya pas. Karakternya dapat. Dia bisa memotivasi siswa. Tapi tujuannya nggak dapat. Maka yang B yang benar. Paham Bu? Paham. Inilah prinsip media. Sesuai dengan tujuan, konsepnya jelas, dan sesuai karakter siswa. Ya, media. Paham Bu? Aman? Paham. Lanjut. Ya, tinggal matematika lagi. Oke, dikit lagi kok. Masih ada anak kecil. Ini namanya apa? Ini namanya alat evaluasi ya. Instrumen atau teknik penilaian. Seorang guru kelas 4 akan mengevaluasi kemampuan peserta didik mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman, suku bangsa, sosial, budaya. Mengidentifikasi kognitifkah, afektifkah, psikomotorikah. Pilih sikap atau pengetahuan atau namanya keterampilan. Pengetahuan, Pak. Keterampilan. Pengetahuan. Kalau dia sikap itu ada 3, masih ingat? Ingat Pak. Observasi, Penilaian diri. penilaian diri, tekniknya Penilaian antar teman. Bisa dipahami? Ya. Kalau dia pengetahuan itu ada 3 juga. Tes tertulis. Oh, suara saya dengung ya.
dengung, Pak. Iya, bukan salah saya, Bu. Bukan saya tuh, Bu. Ada yang itu tuh. Ya, bukan saya pokoknya. Tes tertulis, Tes lisan. lisan, tes lisan, penugasan. penugasan. Oke. Keterampilan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kerja, produk, Praktik atau unjuk kerja, Produk, proyek, produk, portofolio. proyek, portofolio. Oke. Yang saya minta ini, dia KKO-nya apa? Mengidentifikasi. Kalau saya ini KKO-nya adalah, KKO jelas lah ya. Pengetahuan. Kognitif. Ini teknik pengetahuan ya. Pengetahuan diminta. Carilah pengetahuan, jangan cari yang lain. Observasi, sikap, maka salahkan. Pedoman pengamatan, ini instrumen sikap, ya kan? Iya. Instrumen sikap, salah juga. Ikut, ini meminta pendapat, salah juga. Wawancara, ini teknik sikap, salah juga. Lah jelas. Tes objektif, ini pengetahuan. Bisa dipahamin? Bisa. Aman. Lanjut, aman. Jadi kalau teknik penilaian itu sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu ya, kalau paham konsepnya. Di sinyal di sini lagi nggak bersahabat, suara Pak Amir hilang datang. Iya Bu, namanya sinyalnya nggak bersahabat. Nggak bersahabat tuh datang hilang, betul Bu. Lanjut. Lanjut, Pak. Jadi pahamin ya. Pendapat tuh, Amir, pendapat tuh teknik Pak ya. Apa Bu? Bapak? Pendapat itu Pak, yang C, pendapat C itu skala sikap, model skala sikap apa namanya Pak? Instrumen. Instrumen Pak ya. Yang teknik ini Pak, teknik observasi, teknik wawancara, teknik, paham Pak? Pedoman nih, pedoman skala sikap itu namanya instrumen. Tes objektif pilihan ganda namanya alat evaluasi. Ngerti Pak? Oke lanjut. Lanjut. Ya Pak, makasih Pak. Oke siap. Kita sedikit lagi ya. Di salah satu sekolah dasar di Panggajene, Kepulauan Sulawesi Selatan, Sulsel, terlihat guru sedang berdiri di depan kelas, kaki guru dilebarkan dan kedua tangan diangkat ke atas. Ngapain lah guru nih? Rupanya guru sedang memberikan gambaran melalui demonstrasi kepada gambaran. Jadi pemerhatian guru, akan tetapi kurang memperoleh gambaran lebih konkret. Berarti medianya nggak jelas nih ya Bu ya? Iya, Gurunya ngangkat tangan, kakinya dibuka dua, nggak jelas ini medianya apa. Kondisi tersebut bahwasannya guru menghadapi masalah ya media lah. Media, jawabannya media. Tidak memiliki media. Iya, karena ini kan konkret, lebih konkret pakai media kan? Berarti dia tidak ada medianya. Ya udah sesuai, jawabannya adalah yang A. Itu aja Bu ya. Kalau saya gitu aja. Ya. Paham Bu? Paham. Medianya kurang jelas, nggak konkret. Lebih konkret tuh pakai media, paham Bu? Aman? Saya ulangi. Di salah satu sekolah dasar di Sulawesi Selatan, terlihat seorang guru sedang berdiri depan kelas. Kaki guru dilebarkan dan kedua tangan diangkat ke atas. Rupanya guru sedang memberikan gambaran melalui demonstrasi. Dia gambaran melalui demonstrasi. Tapi peserta didik pusing, Bu. Nggak jelas. Ini si kawan nih ngapain guru nih? Ya, nggak ngerti dia, Bu. Ini ngapain? Rupanya mempraktikkan sesuatu. Maka kalau mempraktikkan sesuatu, kalau hanya pakai guru itu, dia ngayal-ngayal jadi siswanya. Karena tidak ada media. Bapak dari mana tahu media, Pak? Ini gambaran lebih konkret. Kalau konkret itu ada media dong. Paham, Bu? Pak? Paham. Berarti ini soal berhubungan dengan media. Cari aja jawaban yang berhubungan dengan media. Ya, cuman A jawabannya. Saya ulangin, paham Bapak Ibu? Masalah di sini adalah masalah media belajarnya nggak ada. Karena mempraktikannya nggak ada media belajar. Jadi jawabannya harus berhubungan dengan masalah. Ya cuman A, tidak memiliki media. Oke? Oke. Boleh, silakan. Pak, soal itu selalukah dibaca dari awal ataukah langsung ke
ke bawah. Tergantung Ibu memahami konsepnya atau tidak, ya. Kalau Ibu udah belajar Zoom bolak-balik nanti kebiasaan Ibu langsung ke pertanyaan kondisi aja langsung ke kalimat akhir. Kondisi tersebut, udah langsung. Kondisi apa nih? Lebih konkret berarti media, gitu aja. Biasanya seperti itu. Kalau kita nanti terlalu sering menjawab soal, ya Bu ya, karena ini kan masih ada 40 hari lagi loh. 30 hari lagi, 33 hari lagi. Nah, jadi masih ada waktu 33 hari lagi, Bu. Nanti kan ada banyak soal tuh IPA, ini pedagogi. Kalau Ibu nanti sering tryout, sering apa, nanti akhirnya Ibu udah malas baca soal. Ibu langsung apa? Langsung ke apa yang diminta, ya kan? Langsung ke Intinya. Iya, seperti itulah kalau kebiasaan menjawab soal, paham Bu? Cepet aja lagi ya Pak ya. Jadi kuncinya banyak latihan, ya kan Bu? Iya. Tunggu Bu. Besok pasti ada tryout. Oke, lanjut. Ya. Lebih mudah besok tryoutnya, lebih kasih mudah. Lanjut ya Bu, Bapak Ibu. Aman? Lanjut. Aman. Kita lanjutkan nomor 119. Masalah apa nih? Puisi-puisi. Nah, ini puisi-puisi inilah yang sering masuk. Soal tryout tadi puisi banyak kan, Bu? Iya. Ada Yang Pak. tryout. Besok tryout ada lagi. Ada 3 kalau nggak Kita salah. harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang ada. W.S. Rendra, Sebatang Lisong. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan larik-larik puisi. Ya udah. Kalau saya ini ada 2 jawabannya. Ya. Apa Ada 2. dia? Apa? Yang A, yang B bagus, ini salah, ini bagus. Ya, 4 yang bagus, Bu. Ini memang agak rumit, tapi kita harus berhenti membeli rumus-rumus. Berhenti berarti mengambil keputusan. Ya. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan, berarti mengambil keputusan, merumuskan. Ya. Apa? Iya, antara A dan E. Berani, kita harus tuh berani. Jawaban A ya. Ya, apa? Paham, Bu? Ini masalah mengambil namanya makna puisi. Oke. Makna isi puisi seperti apa, keadaannya seperti apa ya. Ya. Seperti itu. Jalan raya. Ya, soalnya keluar semua, Bu. Pak, emang soalnya seperti ini yang Desember. Lanjut. Iya, draft itu keluar, Pak. Visi Rendra ini kan memang kayak gitu, Bu. Iya, lanjut ya kita. Soal seperti ini juga keluar kemarin di Oktober. Nanti saya ganti soal ini, saya ganti di apa namanya di tryoutnya nggak kayak gini ya. Oke. Ini soalnya Bu, kita harus paham yang namanya trapesium. Trapesium itu terbentuk dari pemotongan nanti ya, dipotong nanti kertas persegi panjang menjadi segitiga siku-siku nih. Oke, ada segitiga siku-sikunya nanti. Ya, jadi jawaban yang mana? Ini soalnya cukup hot ya. Kalau nggak paham apa namanya konsep dasar trapesium, kita nggak paham. Jadi konsep dasarnya adalah memotong apa tadi? Memotong segitiga, Bu ya. Oke. Oke. Dan 1 segitiga. Oke. Jadi ini jawabannya harus sesuai dengan itu. Kita jawab ini. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun dan menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman selama pembelajaran ya, pengalaman bermakna. Oke. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dan mengajarkan luas trapesium siku-siku, ini soal hot ya, Bu ya. Memahami bagaimana kita harus bisa menentukan pendekatan ini dalam pembelajaran nih. A, B, C, D, E. Oke. Ya, kalau saya seperti ini, Bu, soalnya. Konstruktivisme, saya cari yang LKPD aja, Bu. Saya nggak mau yang lain, Bu. Karena LKPD yang paling mudah. Kenapa? Karena LKPD itulah ada langkah-langkahnya. Ya, Bu ya. LKPD aturannya enak, ada langkah-langkah, paham Bu? Saya ulangin Bu ya, nomor 220 ini, saya pakai LKPD Bu ya, saya nggak mau pakai yang lain. Kenapa? Pendekatan konstruktivisme lebih enak pakai LKPD. Pengalaman sambil mempraktekkan pakai LKPD. Lembar kerja, ya.
peserta didik. Saya jawab salah A. Bisa dipahami, Bu? Iya. Ya, ya. Lembar kerja peserta didik ya, Pak? Iya, paham, Bu? Paham. Bisa dipahami, Bu? Iya. Amir lagi Pak Amir. Ini kan Bisa pakai diulang kembali, Pak. Mempelajari, memahami luas trapesium, ya. Mengajarkan luas trapesium siku-siku, memahami luas segitiga yang lain. Maka kegiatan pembelajaran adalah kegiatannya, Bu. Kegiatan pendekatan konstruktivisme. Kalau pendekatan konstruktivisme membangun pengetahuan, enaknya pakai LKPD, Bu. Susah pakai yang lain, Bu. Pakai LKPD itu gampang. Lembar kerja siswa kita bisa atur langkah-langkahnya. Oh, dapat ini dulu, dapat ini dulu. Makanya saya jawab LKPD. Saya nggak mau yang lain. Kalau misalnya ini pakai LKPD itu lebih mudah. Paham, Bu? Ya, Paham, Pak. Bapak Ibu? Ya. Jawaban tinggal B, tinggal D, tinggal E, tinggal D, E, atau B. Oke, Bu? Iya. Nah, jawablah yang mana yang benar. Nah, yang E salah, membuat layang-layang. Yang E salah, Bu, ya, membuat layang-layang. Layang. Sedangkan trapesium dipotong. Oh, ini loh. Membentuk segitiga. Ini loh kayaknya. Ada pembentukan segitiga siku-siku yang mana, Bu? B yang siku-siku B. Pak. B. B, paham, Bu? Ya. Paham. Itu konsep dasar trapesium, ya. Konsep dasar layang-layang gimana nanti? Nanti kita pelajari matematika. Bagaimana membuat layang-layang? Bagaimana membuat trapesium? Bagaimana membuat jajaran genjang? Ini yang masuk, Bu. Soalnya. Bagaimana membuat belah ketupat. Nah, nanti kita masuk seperti itu di matematika. Paham, Bu? Ini cara cepatnya dulu. Cara cepatnya kalau konstruktivisme pendekatannya pakai LKPD. Sudah paham, Bu? Ya, Pak. Paham, Pak. Jawaban tinggal B, tinggal D, tinggal E. Ngerti? Ya. Kenapa yang E salah buat layang-layang? Masa buat layang-layang trapesium? Nggak nyambung, Giles. Paham? Yang B sama yang D. Yang B lah. Yang B kan menentukan luas kan, Bu? Ya. Luas trapesium, ya betul. Luas trapesium. Jawabannya adalah yang B. Aman? Aman bisa dipahamin? Bisa. Oke. Kita Bu Pak Indra Yunana, silakan Pak Indra. Ya, Pak. Saya Ibu, Pak. Sorry, Bu. Pak Amir. Saya ini kalau matematika itu Pak, di kelas rendah itu sulit memahami, Kak. Karena kan saya di kelas rendah terlalu lama, Pak. Mohon diulangi sekali lagi, Pak. Makasih. Yang nomor 120 ini, Bu. Iya, Pak. Saya kebingungan karena saya mengajar di kelas rendah itu udah lama banget. Jadi apa itu konsep dasarnya saya belum memahami, Pak. Terima kasih. Siap, Bu. Siap. Saya ulangin, Bu. Oke. Nih, Bu. Pembentukan trapesium nanti dipotong segitiga siku. Paham, Bu? Ya. Ya udah, potong aja segitiga siku-siku. Jadi cari jawaban, nanti kita ajarin di mana ajarinnya? Di matematika, materi matematika. Bukan sekarang, oke, Bu. Trapesium itu memotong segitiga siku-siku. Ya udah, cari aja jawabannya segitiga siku-siku. Tapi cara terbaiknya adalah yang pertama nomor 120 ini. Pendekatan konstruktivisme. Saya ulangin, pendekatan ini pakai materi LKPD. Ini ada salah, ini ada benar, ini enggak ada salah, ini ada benar, ini ada benar. Paham, Bu? Paham. Ini layang-layang, masa buat layang-layang? Enggak nyambung. Dah, cari yang buat segitiga siku-siku yang mana? B. Yang B. Paham? Ya. Ngerti? Nah, ini cuma nanti kita pelajari, Bu, biar paham Ibu, biar Ibu ngerti. Itu bukan di sini, tapi di matematika, ngerti, Bu? Iya, materi matematiknya. Materinya, ini kan hanya bahas soal untuk latihan, untuk bisa latihan nanti itu. Ini Pak, mau tanya sedikit. Ya, silakan. Itu biasanya yang ulun sering baca di YouTube tuh trik cara soal itu tidak bisa lagi dicari katanya, Pak. Jawaban yang paling terpanjang, tapi ini tidak berlakunya, Pak.
Nah, itu dia, Bu. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau gitu. Tadinya saya milih yang D karena saya memang tidak baca option jawabannya, tapi saya pilih itu paling Ya, panjang. kalau yang Ibu D. seperti itu ya nggak apa. Saya nggak mau gitu, Bu. Tapi Ya, itu panjang belum tentu benar, Bu. Gitu ya, Pak. nanti bahaya, Bu. Nanti Ibu cari yang panjang semuanya. Ya. Jangan gitu, Bu. Karena ini kan sudah soal panjang, jawaban panjang, ya sudah nomor 120 lagi. Iya, yang paling penting adalah konsep, Bu. Konsep, ya. Konsep bagaimana kita memahami kan gitu. Materi. Trapesium tadi saya bilang, trapesium itu bagaimana bentuknya? Tadi saya bilang udah saya tadi kan. Ya. Ngerti, Bu? Dipotong segitiga ini kan gitu. Ya, Bu. Ya. Ini kan dipotong segitiga siku kan, Bu? Ya. Potong segitiga Ya, siku. segitiga siku-siku. Ngerti, Bu? Iya, Pak. Jadilah trapesium, paham? Ya. Bagaimana soalnya kita hubungkan? Ya udah cari aja yang motong segitiga siku-siku. Kak, ngapain repot kan gitu kan? Iya. Ya cuman B. Ya selesai ngopo pening-pening. Pakai LKPD pula sesuai dengan pendekatan kontributisme. Ngerti? Nyambung aja. Iya, jadi sesuai. Nanti Pak, soalnya apa trapesium? Ya nggak mungkin lagi. Bisa jalan genjang, bisa layang-layang, bisa lain-lain. Nanti diajarin di mana? Di materi. Matik. Oke, lanjut. Lanjut kita ke Nomor 90 itu. Iya, bagus. Inilah kita mau ke sana. Iya, yang 90 tuh yang matematik. 90. 90. Tadi 90, 109 ya. Ini Bu ya. Ya. Ini ya soalnya UN. UN adalah suku Ini ke tadi N. ada Pak, kesusahan saya. A adalah suku pertama, B adalah beda. Ya kalau saya ulangin ya. Saya ulangin ya. Kalau Ibu dapat nomor 90 sekali lagi. Kalau Ibu dapat saya mutkan nomor 90 seperti ini, aritmatika yang menurut Ibu payah dan Ibu nggak mau mengerti. Misalnya gini ya, saya jelaskan sampai 3 kali. Ada beberapa orang yang tidak mengerti. Maka nomor 90 wajib tinggalkan. Pilih jawabannya mau B atau C silahkan. Ngerti, Bu? Ini saya main ini, Bu ya, main cepat maksudnya. Kalau saya jelaskan sampai 3 kali, belum mengerti juga, nanti di matematika juga belum mengerti, saya jelaskan dengan singkat pada tepat, maka tinggalkanlah materi ini. Ngerti, Bu? Iya, Pak. Daripada habis waktunya, Pak. Supaya jangan habis waktu ya, Pak ya. Biarlah salah matematika ini, tapi benar PPKN banyak, benar IPS-nya banyak. Itu sama aja, Bu. Ngerti? Paham. Ngerti, Bu? Ya, Pak. Jangan maksa ya. Ingat, jangan maksa. Kalau maksa KO, ngerti? Daripada pening yang satu ya, Pak ya. Iya, itu namanya trik. Itulah psikologi, ya. Daripada satu, buang aja ini. Nggak dikejar, ya nggak apa-apa. Ngapain pening-pening? Kita ngapain perlu jawab semua? Kita hanya perlu mendapat 84 soal benar. Paham? Bukan 120 soal benar. Ngerti, Bu? Yang penting pedagoginya betul banyak, Pak. Iya, benar sekali. Itu menurut saya. Saya akan lebih tekankan ke pedagogi. Kenapa? Karena itu yang mudah, kan gitu. Halo Pak Amir. Banyak keluar ya, Pak ya. Iya. Halo Pak Amir. Banyak Ya, keluar. silakan, Bu. Oh iya Pak, apakah itu lulus UP itu ditentukan dari 84 itu harus benar ya Pak? Iya, benar itu aja, Bu. 84 soal benar yang lulus UP. Nah, lulus UP. UP itu nggak ada hubungannya, Ibu. Tugas Ibu baik, nilai tugas Ibu semuanya nggak ada hubungan, Bu. Oh alah. Ibu ketua barisan, ketua apapun Ibu nggak ada hubungan, Bu. Iya, menentukan inilah 3 jam waktu di UP ya, Pak. Mungkin Ibu nilainya 100 nggak ada hubungan, Bu. Iya ya Ya, Pak. Pak, saya seperti itu, Pak. Jadi fokus di UP. Iya, monsternya adalah UP. Iya. Ya, monster ya, Pak ya. Iya. UP itu kalau ada hubungan ya gampang. Ini ada hubungan. Udah. Ya Pak, ya makasih. Ya, banyak gitu, Bu. Banyak yang telepon saya, Pak, Bu, ya. Telepon saya tuh bukan Pak Edward aja, banyak. Dari dulu 20. Pak, saya ketua, Pak. Saya kok ngulang loh, Pak. Saya
Bu, ibu benar semua. Saya kadang nggak paham, Pak. Jadi ada hubungan apa nggak Bu dengan ketua? Ya nggak ada lah, Bu. Oh iya juga, Pak ya. Ya iya nggak ada, ngopo. Kalau nggak ada. Padahal paling susah di UP ya Pak. LMS itu Saya hanya bilang paling susah tuh di UP. melangkah selanjutnya. Ketinggi-tinggian nilai ibu tugas ibu 100, nggak ada artinya ketika nggak lulus UP. Tapi kan harus penting juga tuh Pak. Iya, gini Bu. Namanya tahapan Bu, tahapan. Tapi nggak ada sangkut Ibu pernah main game Bu? Pernah main game? Iya. Level 1, level 2 harus lewat dulu kan Bu? Iya. Ya. Level 4 monster, Ibu ya. Iya. Main game namanya Bu. Langkah ada hubungan monster dengan tugas ada. Ibu ngerjakan tugas itu melatih juga, tapi Ibu lupa mungkin, ngerti? Iya. Lanjut Ibu ya, kita kerjakan ya. Ya. 3 soal ya, saya mau undangan nih, oke? A -9. Hanya -9. Perhatikan Bu. Ya. Dari mana -9 nih? A suku pertama. Suku pertama, paham? B-nya 4. Bedanya itu kurangin. Suku kedua dikurang suku pertama. Dikurangin suku kedua kurang suku pertama. Jadi -5 ditambah 9. Jadinya 4. Paham Bu? Paham. Apa? Aman. Aman. Ngerti? Ngerti Pak. Ulangi Pak. A itu suku pertama. -9, -5, -1, 3 mana yang pertama? -9 kan? -9. Ya. Paham? Paham Pak. B itu beda. Beda itu apa? Suku kedua, yang kedua -5 dikurang suku ke-1. Paham Bu? -5 dikurang -9. Jawabannya 4, benar? Benar Pak. Ini Bu, saya bilang suku kedua. Nih, ini U1. Ini U2, ini U3, ini U4. Jadi yang kedua kurang yang pertama. -5, 9. Paham? Paham. Ya. Paham Bu? Iya paham. Jika bilangan 291 adalah barisan, nggak apa rumusnya Pak? Sabar. Ini masih jelaskan. Sabar. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 suku keberapa? Oke. Suku keberapa dia? Kita anggap UN itu. UN ini adalah 291. Suku keberapa nih? Nggak tahu suku berapa. Suku keberapa itu maka N-nya yang ditanyakan. A-nya dapat, B-nya dapat, UN-nya dapat, tanya N. Rumusnya apa ini rumusnya? Walaupun nggak apa rumusnya, nggak masalah. Saya bilang tinggalkan aja, kuatkanlah pedagogi PPKN-mu, IPA-mu yang tidak ngitung-ngitung. Karena soal ngitung cuma 5 atau 6, paham? Ada yang ngitungnya gampang, Pak. Ada yang ngitung gampang, saya ajarkan. Yang payah, Pak? Yang payah itu hanya kesebangunan sama yang namanya aritmatika. Paham Bapak Ibu? Iya. Jadi 3 soal aja yang payah itu. Boleh Bapak saya tinggalkan Pak? Boleh. Kalau kamu mau tinggalkannya, nggak masalah. Tapi kuatkan di yang lain. Paham? Paham. Boleh saya ngerjakannya Pak? Boleh. Tapi di akhir, jangan di awal. Ngerti Bu taktik saya Bu? Ngerti. Sudah. Dapat UN-nya. Ada UN-nya, ada. Matematika itu namanya puzzle. Ibu tahu puzzle? Puzzle itu potongan. menempel, membangun lagi. Terurai-urai dia, kita bangun. Tengok, UN-nya ada UN-nya, Bu. 291. 291 kita gantikan puzzle-nya. Masukkan puzzle-nya. 291. 291 sama dengan negatif 9. Sama dengan Negatif 9. ganti -9. Paham Bu? Tambah N-nya nggak ada kan? Kalau nggak ada N-nya, maka kita bikin N. Jangan bikin yang lain, bikin N. Ngerti Bu? Kurang 1. Dikali B-nya ada B-nya berapa? 4. Bisa dipahamin? Bisa. Itu -9 Aman? Aman. 291 sama 291 sekali lagi matematika itu puzzle, mengurai-uraikan. -9 ditambah kalikan. 4 kali N, 4 N. 1 kali 4, 1 tandanya kurang 4. Paham Bu? Iya.
Nah, yang sejenis, yang nggak ada hurufnya pindahkan ke kiri. Kenapa? Karena dia sejenis, sama-sama laki-laki. Ini 291, ini sama nih. Iya, Sama kan? pindah. Jadi positif Kalau dia pindah kan, ke Pak. ruas kiri, dia Pindah bertanda. jadi Kayak positif mana sih, dianya. Pak? Perhatikan. Yang di kiri siapa? Batasnya sama dengan ya. Ya. Ini jembatan, sama dengan jembatan. Kalau pindah jembatan, kita berubah. Jadi positif. Nunggu di kiri kawannya. 291. 1 ditambah Min 9 tambah lewat 9. jembatan. Aku mau lewat lah. Aku mau gabung sama kawanku nih. Oh, tandaku berubah. Tambah 9. Berubah jenis kelaminnya ya, Pak ya? Iya, berubah jenis kelaminnya. Ditambah 4, Pak. 4. Saya berubah lagi lah. Tambah 4. Ditambah 4. Siapa yang tinggal di kanan? Siapa yang tinggal di kanan? 4N. 4N. Bisa dipahamin? Paham. Berarti Pahami dulu tuh, pahami dulu. Ngerti? Ngerti, Pak? Pak. Ngerti. 76 jawabannya. Iya, betul. Aman, Bu? B. Nah, sekarang kita mainkan. Tambahin lah, Bu. 291 tambah 9, 300. Wih, tambah 4, 304. Paham? 304 sama dengan 4N. 4N. N sama dengan Kali berapa 304. biar 304? Caranya gini, Bu. Dibagi. Gini, Bu, caranya. 4 kali berapa biar belakangnya 4? 4 kali berapa belakangnya 4? 4 kali 1 belakangnya 4. Bagus. 4 kali 6 belakangnya 4. Bagus. Ini belakangnya 0. Belakangnya 0. Belakangnya 8. Paham, Bu? Paham, Pak. Lebih cepat ya, Pak ya? 4 kali Nomor B, Pak. 2, 4. 2, 4 kali 2, 8 tambah 2, 300. Pas. Nomor 4 B. kali 1, 4. 4 kali 7, 28. Salah. Paham, Bu? Paham. Bagilah 304 dibagi 4 sama Bagi dengan cepatnya, 79. Pak. Nah, baru. Ya. N sama dengan 304 dibagi 4. Masih mudeng, ya nggak masalah, Bu. Nanti kita mudengkan di matematika materinya, paham? Paham. Ini dulu ya. Rumusnya dulu Iya, yang Pak. UN sama dengan A plus 1. Yang mana, Bu? UN sama dengan rumusnya A tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya saya ulangi UN sekali itu kan lagi. udah diketahui, Bu. Di 291 jika Kalau Nah, bilangan. ulangin enggak sekali maksud lagi. Ulun harus hafal rumus ini berarti ya. Iya, betul. Kalau nggak hafal nggak bisa. Saya ulangin ya. UN sama dengan Saya ulangin sekali lagi yang bagi belum mudeng. Oke lah, ulang sekali lagi, diulang Pak Amir. Oke. Santai, Be. Pak Amir, maaf, ini cuma tanya. Pak, SN itu biasanya keluar nggak, Pak? Suku Nanti, ke N? Bu, di materi matematika. SN keluar, tapi di bawah Oktober. Paham, Bu? Oh, ya paham. Oke, sekarang kita pahami dulu. Aritmatika A-nya. A adalah suku pertama. A sama dengan min 9. Bapak nih sembasing, Be, kata orang Jambi kan. Ini loh suku pertama. Paham? Iya. Itu udah di suku pertama. Beda itu suku kedua kurang Kedua suku pertama. dikurang Min 5 kurang min 9. Bapak nih dapat dapat 4. 4, Pak. Ini dapat 4. Min 5 tambah jadinya. Tambah 9 sama dengan 4. Paham? Paham. Jadi soalnya, jika Min bilangan jadi 291 merupakan barisan bilangan tersebut, maka 291 suku keberapa? Berarti UN-nya itu. UN-nya adalah 291. Tanya N-nya. Paham, Bu? Matematika tuh puzzle. N tanya. Gantikan yang ada. UN 291 sama dengan A-nya min 9 ditambah N kurang 1 kali 4. Paham, Bu? Nah, 291 sama dengan min hafal 9 rumusnya dulu. ditambah 4N. Dikalikan ya. Paham? Min 4. Min 4. Dikalikan ya. Paham? Sama dengan adalah jembatan. Kalau dia kurang berubah jadi tambah. Tambah 9. Tambah 4 sama dengan 4N. Pak, kenapa 4N nggak pindah? Ngapain? Kan dia nggak sejenis. Yang sejenis lah dipindahkan. Iya. Paham? Iya. Ditambahkan ini adalah 304 sama dengan 4N. 4 Ya. kali berapa biar 304? 4 kali 76. Ngerti? Ya. Bagi apa? Atau dibagi. Betul, dibagi 304 Bagi 304 dibagi dibagi 4 sama dengan N. N sama dengan N sama dengan Nah, betul.
Oke, paham Pak. Aman? Hafal rumus saja sedikit. Iya, rumusnya hafal Bu. Yang ini aja Bu. Yang ini ya. NA tuh. Kalau nanti soal kita SN, saya ajarkan. Tapi kalau ada SN, tinggalkan aja bagi yang nggak bisa. Tinggalkan, paham? Paham. Nah, Ya, Pak ya. lanjut. Lanjut. Yang nggak masalah tinggalkan ya. Kalau saya Akan rumus ngajarin yang bismillah ya Pak. iya, saya betul baca bismillah pilihannya. Saya ngajari bagaimana ibu itu maksudnya bagaimana kita menjawab soal itu yang penting. Kan kita butuh 84 soal, bukan butuh semua kan? Iya Pak. Pak. Tadi nomor berapa tadi? 100 berapa? 9 ya? 9 ya. 36 ya yang harus salah. Iya, betul Bu. Tadi 100 berapa Bu tadi? Saya tahu tadi 100 berapa tadi? 9 Pak. 9. Ah, ini Pak. 9 Pak. Ini masalah pecahan ya, masalah pecahan. Menjumlahkan pecahan ini gampang sekali. Pak Randi mempunyai pekarangan. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. Sebelum kita kemari, Bu, pahami cara teori saya, Bu ya. Saya punya bidang tanah ini, Bu. Tanah Pak Amir. Ya, Pak Amir. Kalau saya pakai 1/5, ini saya pakai, maka sisanya berapa kira-kira? Kurangi, Bu. 5 kurang 1. 4. 4/5. Paham? Paham? Ya, paham Pak. Kalau saya punya pekarangan, saya pakai 2/7. Pakai, maka sisanya kurangin. 7 kurang 2. 5/7. 5/7. Ngerti? Ya. Saya punya pekarangan, saya pakai 1/3. Maka sisanya kurangin. 2/3. Paham? Paham. Ngerti caranya? Ya. Balik lagi. Saya apa? Saya hapus. Oke, saya mau dulu. Bapak ini punya pekarangan. Pak Randi. 1/4 dia pakai sisa. Sisa berapa, Bu? 3/4. 3/4. Ngerti? Ngerti? 3/4 ini dia kasih ke anaknya. Namun kemudian Pak Randi memberikan sisanya nih ya, saya ulangin. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati, oke? Pakai ya. Ya. Sisanya akan dibagi kepada 2 anaknya. 3/4 ini bagi kedua anak. 1 anak berarti bagi 2 kan? Ya. 1 anak dapat berapa nih? Kalau bilang saya dapatnya bagi 2. 1/4 bagi 2. 3/8. Ya kan? Iya. Iya, 3/4 bagi 2, 3/8 kan? Betul, Pak. Iya. Betul? Betul. 1 anak mendapat 3/8, bener? Iya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. 3/8-nya dari mana, Pak? Pak, ulangi lagi Pak. Tadi saya ke belakang. Pembagian pecahan itu dibalik, Pak. Pembagian. Sisanya tahu Bu dari mana sisanya? 8 itu loh. 3/4. Iya, sisanya tahu dari mana sisa 3/4. Dipakai 1/4. Sisa 3/4. 4 kurang 1, 3/4. Paham? Iya, dibagi 2. Oh. Sekarang saya punya tanah itu sisanya 3/7. Anak saya 3. Ya, anak saya 3. Berarti masing-masing anak 3/21. Dari mana, Pak? Ya kalikan aja bawahnya. Kali 3. Kali 3 anak. Oke? Ya, paham Pak. Ngerti? Ya. Sekarang anak ini sisanya berapa anak ya? Berapa anak? 2. Kali aja 2 bawahnya. Curaikan 8. 3/8. Jadi pahamin? Bisa Pak. Ngerti? Ngerti. Ngerti jawabannya. Dikali 2. Belum, Pak, belum. Oh, belum. Belum. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian tanahnya yang ia tempati untuk anak bungsunya. Maka anak bungsu Pak Randi berarti anak bungsunya. Seorang anak bungsu dapat bagian sisa. 1/4. Tadi yang pertama adalah 3/8. ya kan? Ya. Ini kan sulung, ini bungsu. Si bungsu dapat 3/8 pertama kan?
Ya. Iya, Pak. Karena ayahnya begitu sayang dengan si bungsu, 1/4 tanah bagian ayah dikasih lagi dengan si bungsu. 1/4 tanah ayah. Tanah ayah berapa dari tanah ayah? Ah. 1/4. Jadi 1/4 dikali 1/4. Paham? Ya, sama punya Bu. Berarti sama dengan 3/8 ditambah 1/16. Ngerti? Paham. 1/16 dari mana, Pak? Ini 1 kali 1. Ya. Ya. 4 kali 4. Paham, Bu? Paham. Dari mana dapat 1/4-nya, Pak? Baca. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian tanahnya kepada si bungsu. Berarti punya Pak Randi 1/4 tadi yang warna hitam tadi. Ini, paham, Bu? Ya. Dikasih 1/4 lagi untuk si bungsu. Maka si bungsu dapat 3/8. Oke? Ya. Dapat 1/4 lagi dari ayahnya 1/4. Ngerti, Bu? Iya. Dari bagian punya ayah. 1/4 kali 1/4 berapa? 1/16. Di 3/8 tambah per 16. Sama kan penyebutnya per 16. Tambah per 25/16. ini kali 2, Bu ya. Ya. Maka ini 6 kan? 6, ya 6. 1 kan? 1, 7/16. 7/16. 7/16, Pak. C. Enak Jawabannya sekali kalau 7/16. Bisa dipahamin? Bisa. Paham. Nanti ada soal gini banyak, Pak. Ada banyak di matematika materi. Ngerti? Ngerti. Nomor Tapi berapa lagi tadi? sekali. Sebelum saya selesaikan, saya mau undangan. Nomor berapa lagi? Habis. Lupa. 104. 104. 114. 114. 14. Tahunnya besok. Ya, tahunnya besok agak siang, Bu ya. Agak siang apa? Kalau mau malam boleh besok ya. Malam boleh, Bu ya. Ya Pak, malam. Ya, malam aja besok. Besok tahunnya siap. Oke. Ratna mendapatkan tugas menggambar desain rumah dengan ukuran 1 cm dalam gambar dan sama dengan 100 cm di ukuran sesungguhnya. Jika pada gambar lebar dan panjang garasi adalah 3,5 dan 5,5, maka ukuran garasi sesungguhnya, maka ukuran panjang, Bu ya. Iya. Panjang dalam peta berapa, Bu? 3,5. Lebarnya 3,5. Panjangnya berapa? 5,5. Ini skala, Bu. 1 banding 150. 1 banding 150. Ya, skalanya adalah 1 banding 150. Saya nggak mau rumus, Bu ya. Saya nggak mau rumus ya. Saya nggak mau rumus. Saya mau cepet. Sudah. Kalau gambar sesungguhnya itu makin besar atau makin kecil? Makin besar. Makin besar. Besar. Kalau makin besar dikali apa dibagi? Dikali. Yang ditanya apa? Yang ditanya jarak sebenarnya. Yang ditanya apa? Jarak Panjang. Tanya apa? Panjang. Panjang sebenarnya. Berarti panjangnya makin besar kan? Ya. Sesungguhnya. Makin besar, Bu ya? Iya, Pak. Kalau makin besar diapain? Dikali ya? Kali 150 dikali 5,5 dikali 150. Ingat dalam senti nanti jawabannya nih. Iya. Jawabannya adalah kalikan ini kira-kira di atas 750, berarti 825. 825 cm. Bisa dipahamin? Dirubah ke Paham. Yang diminta dalam apa, Bu? meter. Dibagi 8,5. Di 8,20. Iya. Oh iya, 8,5 meter. Ingat-ingat belakangnya. Yang ditanya panjang sesungguhnya. Kalau panjang sesungguhnya berarti makin besar. Kalau makin besar dikali, bener? Iya, Pak. Kali dengan skala. Iya, kali dengan skala. Itulah ngajar anak, Pak, biar nggak hafal rumus. Oh. Betul. Saya ajari, Pak ya, saya itu tutor SD, saya ngajari seperti itu, saya nggak hafal rumus, pusing nggak sama rumus.
Kalau dia ditanya panjang dalam peta, berarti makin kecil. Kalau makin kecil dibapain? Bagi. Bagi dengan skala. Paham? Ini skala. Oh. Baru ngeh Pak ini. Pak Amir. Kalau seandainya yang ditanya lebar, berarti 3,5 kali 110. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Siap, Pak. Lebar, kita cari lebarnya ya. Sebelum satu lagi. Lebar. Pak, nanti soalnya lebar, Pak. Ya udah kalikan aja. Lebar adalah 3,5 dikali 150. Kira-kira berapa nih? 450 ke atas. Nah, berapa itu? 500 nyampe? Ya. 525 Pak. 525 Pak. 525. Aduh. 525 ya? Iya. 525. Cepat ayo Pak Amir nih. 525. Jawabannya berarti 5,25 meter. Nah, Mbak Amir, makasih. kalau Jelas. tanya gini Bu, ini soalnya mana tahu soalnya tanya. Maka luasnya berapa sebenarnya? Ibu kalikan 5,25 dikali. Oh. Paham? Paham. Ngerti? Ngerti. Jadi kalau tanya panjang sebenarnya makin besar diapain? Dikali. Kalau Pak ditanya pada peta, maka dibagi karena makin kecil. Ngerti Bu, Bapak Ibu? Iya Pak. Coba. Besok tetap tryout, insya Allah. Kalau enggak saya siapnya tuh ya malam ini siap lah. Tapi saya siapkan yang bagus di sore atau di habis Jum lah. Sore itu saya kasih linknya. Oke Bu? Oke Pak. Berarti besok, Pak. Tryoutnya Ya, jadi lah, Pak. besok ya Pak? Saya enggak enak Pak. Saya ini orangnya kalau enggak janji malas. Jadi Nanti saya Pak Amir nggak bisa tidur ya? Iya, saya enggak enak otak saya. Oke, makasih banyak Pak Amir. Iya, Indra Yunana. Ya Pak Indra, silakan Pak Indra. Ibu gitu. Oh, Ibu, silakan Bu. Tolong Pak ya, nanti kalau tryout seandainya nggak bisa pakai laptop itu pakai HP bisa Pak, karena Bisa, nanti saya kasih link yang mudah aja Bu, oke? ini Siap Pak. Pak Pak Amir, mau tanya. Silakan. Pak Amir, untuk linknya itu bebas kita mengerjakan jam berapa aja kan? Bebas Bu, besok bebas lah. Besok full akses seminggu. Udah aman lah tuh, nggak usah mending saya. Besok kan Senin. besok Pak. Besok Senin Bu, Senin udah siap sore. Full Senin akses. sore Pak. Nggak Ya, full jadi akses. anu ya Pak. Nggak jadi 2 minggu ke depan ya? Itu kan cuma candaan ya. Otak saya nggak bisa Bu, otak saya berpikirnya. Nanti jadwalnya berantakan ya Pak. Iya, nanti jadwalnya berantakan. Saya nggak mau. Maksudnya saya udahlah seminggu ini ada tryout. Nggak enak saya. Oke. Amin. Berarti dimulai besok sampai kapan Dari tuh, besok Pak? sampai Akses kapan seminggu Pak, seminggu Bu, full. Ya, Pak. Oke Pak. Kalau seminggu Pak, berarti masih Sebab banyak waktu. besok saya ada keperluan ke dinas Pak. Kalau Nggak besok. apa-apa, Ibu santai tanya pokoknya Ibu seminggu tuh mana waktu Ibu bebas, silahkan tryout Oke, Pak. Ibu. Oke, Oh, ya, terima Pak. kasih Ya, Pak. Gampang aja. Mohon maaf tadi tryoutnya karena saya nyoba tadi. Rupanya di Google nggak boleh pakai chat lah, pakai apa? Cheat sedikit, pakai nggak boleh rupanya. Cheat ya, cheat. Google nggak boleh. Aman? Ya Pak. Aman Pak. Makasih Pak. Ya sudah saya coba Kasih, kemarin Pak. Pak, bisa Pak. Saya coba sendiri 3 kali bisa. Rupanya cheatnya nggak boleh katanya. Dah baca. Berarti besok ada juga Zoom Pak Amir Ya, belajar? pasti ada lah Pak. Zoom itu tetap jadwal Pak. Oh, oke. Makasih. Tryout itu Bapak aksesnya full kapan mau Bapak. Oke, siap Pak. Ya, Pak. Apa, mohon maaf. Besok kita bahasnya masih soal yang UPR. Udah habis Bu, IPA lah Iya. Bu. Habis. Ya. Masuk ke materi Pak ya. Iya. Harus menyiapkan 6 buku ya Pak. Langsung keluar Iyalah, nilai siapkan kita Pak buku Amir. lah, bisa IPA dulu, bisa buku IPA dulu beli. Jangan sekali beli bukunya. Siap-siap Pak. Oh, IPA selesaikan bukan IPA buku dulu IPA. semua gitu Iya, ya IPA Pak. dulu baru IPS dulu, IPPKN, pedagogi, matematika, bahasa Indonesia di akhir. Matematika di akhir. Oke Pak. Pak Amir, berarti Langsung keluar kita harus nilainya, Pak. beli buku dulu ya. Ya boleh. Pak Amir. Saya Ya, udah boleh, Bu. tersedia Pak. Beli buku. Langsung keluar nilai kita Pak. Apa? Nanti Langsung. besok tryout. Ya. Iya, langsung keluar nilai Bapak, Ibu. Oke Pak. 84 benar lulus, oke? 84 saya. Banyak Ada lagi? tuh, Pak. Boleh nengok catatan, boleh, nggak apa-apa. Ayo silakan, tanyakan. Kalau belum Belum dapat 84 gimana Pak? Apa Bu? Kalau Belajar belum kesana. dapat 84 Boleh belajar lagi. Gimana Bu, kalau Vicky. belum? Kalau belum 84 berarti Nilainya ada sampai 84 Nggak Pak. lulus lah Bu. Saya bisa ulang Nggak pakai HP yang lain Bu, email yang lain. Boleh pakai HP yang lain aja boleh.
enggak? Amir, saya boleh tanya enggak? Silakan aja, Bu. Saya 2 kali kemarin nggak ikut Zoom. Pasti saya ketinggalan ya, karena saya juga rekaman di YouTube, Bu. Nggak mau mutar YouTube ya, Pak Amir. Pak, tadi kan disuruh beli buku ya? Iya. Oke, transfer di mana? Nanti transfer lagi ya, Pak ya. Beli buku. Share lagi, Bapak. Buku Nah, untuk oret-oret, Bu. Tulis Ini loh, Bu, beli buku untuk nyoret lah, Bu, materi untuk IPA. mencatat materi yang penting-penting, Bu. Astaga, itu cuma beli buku tulis itu kan? Iya, Ibu ngapain beli sama saya bukunya? Ibu Pak, guru SD kami, Pak. Jadi kami pun seperti polos SD. siang loh, Bu. Pening saya polos-polos kali gini. Biar Pak Amir jelasin saya buku, Ibu. Oke, Ibu beli buku tulis, buku tulis. Judulnya itu IPA. Pak, kami guru SD, Pak. Materi yang penting-penting. Ya, makanya saya bilang beli buku 6 karena hari saya raya ngajar. matong sih. Izin Pak, Makanan. sayangnya cuma sekali atau bisa berulang, bisa berulang. Oke, Amir menjelaskan ibu-ibu yang lain, tolong dong. Salam dulu, saya mut dulu. Bismillah, saya mut dulu. Oke. Saya bilang tadi beli buku tulis IPA sampai 6, IPS. Beli buku 6 buku tulis, Ibu, 6 buku tulis. Bikin judulnya itu UP lulus. Saya ingin lulus UP, judul atasnya. Materi IPA, PPKN. Bikin lagi materi pedagogi. Bikin materi matematika, MTK, bikin materi bahasa Indonesia. Paham, Bu? Paham, Pak. Besok materi IPA, maka bikin judulnya materi IPA. Satu buku ya besok beli dulu. Buku IPA dulu aja beli. Oke. Pak, boleh satu buku tebal? Ya boleh kalau mau tebal, tapi kan repot. Repot jadi halaman. Pak Amir, maaf saya potong. Silakan. Berarti kita nggak di-share kayak PDF yang kemarin kita Ada lah, Bu, print, di share nggak, modulnya. IPA kan saya share, nanti saya share modul IPA, Bu. Ini buku Siap, tulis sudah. Ibu. Saya Zoom pakai Zoom ini. Ibu nyatat di IPA tadi, misalnya ada materi. Ya. Konsepnya Supaya yang lebih ibu ingat ya, Pak ya. Jadi Supaya ingat. lebih ingat materinya. Ngapain soalnya catat? Ngapain soal catat? PDF saya kirimkan. Ngapain soal Materinya, Sudah materinya. dikirim Bu. modul IPA-nya, Ibu. Modul IPA Yang ada belum, Bu. juga. Ibu yang sudah paham diem dulu. Beneran, Oke. Pak Amir suaranya Modul kecil. IPA sudah ada juga, Bu. Saya share nanti juga. Nanti saya share lagi nanti malam. Oke, saya mau lagi. gitu. Gak usah, tenang aja, Bu. Santai aja. Ya. Nanti saya kirim modul IPA lagi. Ini hanya buku tulis untuk mencatat materi konsep yang Ibu mungkin kurang ada di modul, tambahan di buku tulis. Paham? Betul, betul. Paham, Pak. Paham, insyaallah. Misalnya ada materi sistolik, diastolik, saya tuliskan sudah di modul. Ibu tulis lagi di buku. Kenapa Pak tulis lagi, Pak? Saya nggak mau, saya print aja. Tulis. Bapak ini maksa tulis. Tulis, tulis. Kenapa? Biar Lebih ingat. paham, Paham. lebih ingat. Berarti yang dibeli bukan buku koran, buku tulis yang isi 30 lembar, harganya 2.000, nggak salah, 1.000, 2.000, oke? Siap. Oke, Pak. Siap, Pak. Aman? Aman. Atau ambil aja buku anak sisa, ya kan? Ambil aja. Yang belum ya. Ya. Beli, Pak. Sudah paham semuanya, Bu? Insyaallah. Saya mau undangan, Bu. Berarti Oke. kita Zoom tetap berjalan. Kita Zoom besok, Bu. Sesuai jadwal, aman. Aman. Ibu jangan takut kalau saya nggak bisa Zoom, saya informasikan. Tapi kalau nggak saya informasikan, saya bisa Zoom, ngerti, Bu? Mantap, Ya, Pak Amir. Mantap. Aman, Bapak Ibu? Aman. Aman sekali, Pak. Jika kurang, saya minta maaf. Saya besok ada tryout di sore hari. Oke. Saya akhiri. Zoom-nya besok juga ada ya. Zoom besok materi IPA. Saya akhiri ya, Bu ya. Selamat sore semua. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, Pak Amir. Rekaman ini. Terima kasih. Oke, Bu. Siap-siap. Pak Utagalung. Terima kasih, Oi. Pak Amir. Oke. Malu ate, Bu.